Dia berdiri dan melihat ke jalan yang disapu hujan. Dia berada di halte bus di seberang terminal Maseok. Truk barang besar bergemuruh melaju di jalur cepat. Tetesan hujan menabrak payungnya, dengan begitu kuatnya seolah-olah bisa merobek bahannya. Dia tidak lagi benar-benar muda, dan akan sulit menyebutnya sebagai seorang kecantikan. Lengkung lehernya cukup menarik dan tatapan di matanya terbuka dan ramah. Dia memakai riasan yang ringan dan tampak alami, dan blus putihnya rapi, tidak berkerut. Berkat kesan cerdas itu, yang mungkin diharapkan menarik rasa ingin tahu, perhatian dialihkan dari bayangan samar yang menggelapkan wajahnya. Matanya berkilau sebentar, bus yang ditunggunya telah muncul di kejauhan. Dia melangkah turun ke jalan. Dia menyaksikan bus, yang telah melaju dengan kecepatan tinggi, melambat. Anda akan pergi ke rumah sakit jiwa Chukseong, bukan? Sopir bus, yang sudah lanjut usia, mengangguk kepadanya dan menggerakkannya ke atas. Dia membayar ongkosnya, dan saat dia memindai bus untuk mencari tempat duduk, matanya melewati wajah penumpang lainnya. Mereka semua menatapnya dengan saksama. Apakah dia pasien, atau dia perawat? Tidak ada yang aneh tentang dirinya. Terbiasa dengan ini, dia menjaga matanya menjauh dari tatapan yang menyelidiki itu, campuran kecurigaan, kewaspadaan, rasa jijik, dan rasa ingin tahu. Dia mengibaskan air dari payungnya yang dilipat. Lantai bus sudah basah, hitam, dan berkilau. Ini bukan jenis hujan yang bisa dilindungi payung secara memadai, sehingga blus dan celananya setengah basah. Bus menambah kecepatan, melaju di jalan basah. Dia berjuang untuk menjaga keseimbangannya saat berjalan menyusuri lorong. Menemukan tempat duduk ganda di mana kedua tempat kosong, dia mengambil yang di sebelah jendela. Jendela-jendela telah berkabut, jadi dia mengeluarkan tisu dari tasnya dan menyeka bagian yang bersih. Dia menyaksikan garis-garis hujan yang mencambuk jendela, dengan kestabilan yang tak tersentuh yang unik bagi mereka yang terbiasa dengan kesendirian. Saat mereka mencapai Maseok, hutan akhir Juni mulai terbuka di kedua sisi jalan. Ada sesuatu yang dipagari di hutan dalam hujan deras ini, seperti binatang besar yang menekan gemuruh. Saat berbelok ke jalan menuju Gunung Chukseong, jalannya semakin menyempit dan berliku-liku, membawa tubuh hutan yang basah bergelombang semakin dekat. Dasar gunung di sana, mungkin itu hutan di mana, 3 bulan lalu, saudara perempuannya, Yong Hye, ditemukan. Satu persatu, ruang hitam di antara pepohonan, disembunyikan oleh kanopi bergoyang dari daun yang dicambuk hujan, berlalu di depan matanya. Dia menoleh dari jendela. Staf rumah sakit mengatakan kepadanya bahwa Yong Hye telah hilang sekitar 1 jam yang dialokasikan untuk pasien berjalan singkat tanpa pendamping antara pukul 2 dan 3 siang. Hal ini hanya terjadi pada hari-hari tertentu, hanya untuk pasien yang tidak serius, dan hanya ketika hujan yang membengkak awan hitam di atas kepala tampaknya akan tetap di sana. Rupanya, ketika perawat memeriksa pasien pada pukul 3, mereka dapat memastikan bahwa Yong Hye belum kembali. Hanya kemudian, kata mereka, hujan akhirnya mulai turun, hanya 1 atau 2 tetes pada satu waktu. Seluruh staf rumah sakit dikerahkan. Manajemen dan staf dengan tergesa-gesa mendirikan blokade jalan di sudut di mana bus dan taksi lewat. Ketika seorang pasien hilang, salah satu kemungkinan adalah mereka telah turun dari gunung dan sudah sampai di Maseok, atau kemungkinan sebaliknya, bahwa mereka sebenarnya telah pergi lebih dalam ke pegunungan. Hujan semakin deras seiring berjalannya sore hari. Ini bulan Maret, jadi ketika gelap tiba, itu terjadi dengan sangat cepat. Sangat beruntung bahwa salah satu perawat, yang diantaranya telah menyebar dan mencari setiap inci gunung tetangga, berhasil menemukan Yong Hye. Tidak, sebenarnya itu adalah keajaiban. Itu yang dikatakan dokter. Rupanya perawat ini telah menemukan Yong Hye di tempat terpencil di dalam hutan yang menutupi lereng gunung, berdiri di sana tanpa bergerak dan basah kuyup oleh hujan seolah-olah dia salah satu pohon yang berkilau. Ketika dia menerima telepon yang mengatakan Yong Hye telah menghilang, yang datang sekitar pukul 4 sore, dia bersama putranya, Jiwoo, yang berusia 6 tahun. Bocah itu telah mengalami demam selama beberapa hari pada saat itu, dan dia telah membawanya untuk melakukan ronsen paru-parunya. Dia berdiri sendirian di depan mesin, melirik ke belakang dan ke depan antara dia dan dokter, khawatir. Miss Kim and Hai? Berbicara, saya perawat Kim Yong Hye. Ini adalah pertama kalinya sejak Yong Hye dirawat bahwa seseorang dari rumah sakit telah menghubunginya di ponselnya. Dia sendiri hanya jarang menelepon mereka, untuk memeriksa waktu kunjungan atau kadang-kadang untuk bertanya kepada saudara perempuannya apakah semuanya baik-baik saja. Dengan nada suara yang tenang yang dirancang untuk menyembunyikan urgensi situasi, perawat memberitahu dia bahwa Yong Hye hilang. Kami melakukan semua yang kami bisa untuk menemukannya, tetapi jika kebetulan dia muncul di rumah Anda harus menghubungi kami segera. Sebelum menutup telepon, perawat bertanya, apakah ada tempat lain yang mungkin dia pergi? Mungkin ke orang tuamu, mereka tinggal di pedesaan, saya bisa menghubungi mereka jika Anda membutuhkan saya. Dia menutup telepon dan memasukkannya ke dalam tasnya, masuk ke ruang ronsen dan memeluk Jiwoo. Dia telah kehilangan berat badan selama beberapa hari terakhir, dan tubuhnya terasa ringan dan panas di pelukannya. Saya melakukannya dengan sangat baik, Ibu. Mungkin karena demam, wajahnya tampak memerah dengan harapan pujian. Benar, dia benar-benar tidak bergerak sedikit pun.
Setelah dokter mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mengira itu pneumonia, dia memeluk Jiwoo lagi, memasukkannya ke dalam taksi dan dikendarai pulang dalam hujan. Dia dengan tergesa-gesa mencucinya, memberinya bubur nasi dan obat-obatan, dan membaringkannya lebih awal. Tidak ada ruang dalam pikirannya untuk saudara perempuannya yang hilang. Dia tidak dapat tidur dengan baik selama 5 hari putranya sakit. Dan malam itu, jika demamnya tidak mereda, dia harus membawanya untuk dirawat di rumah sakit umum. Dia sedang mengemasi pakaian Jiwoo dan memastikan dia memiliki sertifikat asuransi medisnya, jika diperlukan, ketika telepon berdering lagi. Ini sekitar pukul 9 malam. Kami telah menemukannya. Terima kasih Tuhan. Saya akan datang mengunjungi minggu depan seperti biasa. Ucapan terima kasihnya tulus, tetapi diredam oleh kelelahan. Hanya setelah dia menutup telepon, dia menyadari bahwa hujan yang telah dilihatnya sepanjang hari pasti telah turun di gunung tempat Yong Hye ditemukan juga. Koneksi yang tidak pandang bulu, keberadaan mereka yang secara singkat sejajar. Tidak ada cara baginya untuk menilai keakuratan adegan yang dilihatnya kemudian di mata pikirannya tetapi tidak pernah dilihat dalam kenyataan. Dia telah memegang kain basah ke dahi putranya yang mengendus sepanjang malam, terkadang tergelincir ke dalam tidur yang lebih seperti pingsan, dan melihat pohon berkelap-kelip dalam hujan seperti roh orang mati. Hujan hitam, hutan hitam, seragam pasien pucat, basah kuyup. Rambut basah, lereng gunung hitam. Yong Hye, masa yang tidak jelas terbentuk dari kegelapan dan air, berdiri tegak seperti hantu. Akhirnya hari pun tiba, dan ketika dia meletakkan telapak tangannya di dahi putranya, dia lega dengan kesejukan yang dia rasakan di sana. Dia bangun, keluar dari kamar tidur dan menatap kosong ke arah cahaya setengah biru yang bocor masuk dari beranda ruang tamu. Dia menggulung diri di sofa dan mencoba tidur. Dia harus tidur sedikit sebelum Jiwoo bangun, meskipun hanya 1 jam. Lihat, saudari, saya sedang melakukan handstand, daun tumbuh dari tubuh saya, akar tumbuh dari tangan saya, mereka menggali ke dalam bumi. Tanpa henti, ya, saya membuka lebar kaki saya karena saya ingin bunga mekar dari selangkangan saya menyebarkannya secara luas. Suara Yong Hye, yang datang kepadanya saat dia tergantung dalam keadaan setengah sadar antara tidur dan terjaga, awalnya rendah dan hangat, kemudian polos seperti anak kecil, tetapi bagian terakhirnya kacau, tidak dapat dimengerti, suara binatang yang menyimpang. Matanya terbuka lebar karena ketakutan, dan dia disengat oleh kebencian yang terbangun yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, sebelum dilempar kembali ke dalam tidur. Kali ini dia berdiri di depan cermin kamar mandi. Dalam pantulan, darah mengalir dari mata kirinya. Dia dengan cepat meraih ke atas untuk menyekat darah. Tetapi entah bagaimana pantulannya di cermin tidak bergerak sedikit pun, hanya berdiri di sana, darah mengalir dari mata yang menatap. Dia mengangkat dirinya dengan suara batuk Jiwoo dan masuk ke kamar tidur. Yong Hye telah duduk di sana, meringkuk di sudut ruangan, sejak lama. Tetapi sekarang dia mendorong gambar itu dari pikirannya dan menggenggam tangan kecil putranya, mengangkatnya seolah-olah bermain game. Sudah baik-baik saja, gumamnya, tapi tidak jelas kepada siapa kata-kata ini ditujukan untuk menghibur, bocah itu atau dirinya sendiri. Bis berhenti saat berbelok naik bukit. Dia turun dan membuka payungnya. Dia adalah satu-satunya penumpang yang turun di sini. Tanpa penundaan, bus berpacu menuruni jalan. Jalan sempit terbagi di sini. 1 jalan naik ke atas bukit. Anda melewati terowongan, sekitar 50 meter panjangnya. Saat Anda muncul, sisi lain rumah sakit kecil terlihat, dikelilingi oleh gunung-gunung di semua sisi. Hujan masih turun deras, suara bisingnya yang terukur sedikit berkurang. Dia membungkuk, saat dia menggulung celananya untuk menjaga agar tidak basah. Dia melihat Fleaben Flaxleaf yang telah menembus aspal di sana-sini. Dia menyesuaikan tas beratnya, berusaha untuk meringankan bahunya, membuka payung dan mulai berjalan menuju rumah sakit. Beberapa hari ini dia pergi setiap hari Rabu untuk melihat bagaimana keadaan adiknya, tetapi sebelum hari hujan itu ketika Yong Hye hilang, sekali sebulan dianggap cukup. Dia telah berjalan di jalan ini membawa segala macam makanan ringan, buah, kue beras, tahu goreng yang diisi dengan nasi cuka. Itu sepi, tanpa tanda-tanda kendaraan atau pejalan kaki. Ketika dia menyebarkan makanan di atas meja di ruang tamu, Yong Hye akan diam-diam melakukan gerakan mengunyah dan menelan, seperti seorang anak yang rajin menyelesaikan tugas sekolah. Jika dia memasukkan rambut Yong Hye ke belakang telinga, adiknya akan menatapnya dan tersenyum diam. Ini adalah saat-saat ketika mungkin tidak ada masalah sama sekali, saat-saat yang tidak pernah gagal untuk mencerahkan hatinya. Apakah mungkin baik-baik saja? Setelah semua,
bagi Yong Hye untuk hidup seperti ini tanpa batas. Di sini, di mana dia tidak perlu berbicara jika dia tidak ingin, tidak perlu makan daging jika pikiran itu menjijikkannya. Tidak bisakah mereka berdua bergaul dengan baik dengan kunjungan sesekali ini? Yong Hye 4 tahun lebih muda darinya, cukup jauh perbedaan usianya sehingga mereka tidak perlu saling bersaing saat tumbuh dewasa. Sebagai anak kecil, pipi mereka yang muda seringkali dibiarkan berdenyut oleh ayah mereka yang kasar, dan Yong Hye telah memicu rasa tanggung jawab pada In Hye yang menyerupai kasih sayang ibu, kebutuhan untuk mengeluarkan semua energinya dalam menjaga adiknya ini. Dia telah menyaksikan, dengan kagum, bagaimana adik yang sama, yang dulu sampai ke siku di tanah dan menderita ruam panas berulang di belakang lututnya, tumbuh dewasa dan menikah. Satu hal yang membuatnya sedih adalah, saat dia bertambah tua, Yong Hye menjadi semakin pendiam. Dia selalu memiliki sisi ini padanya, tentu saja, tetapi dia juga sangat ceria dan ramah ketika kesempatan mengharuskannya. Entah bagaimana, tidak tiba-tiba, tetapi selama periode waktu, dia menjadi sulit dibaca. Begitu sulit sehingga ada saat-saat ketika dia tampak seperti orang asing total. Sehari atau dua setelah Ji Woo lahir, ketika Yong Hye datang ke rumah sakit untuk menyapa keponakan pertamanya, alih-alih mengucapkan selamat kepada adiknya, dia hanya bergumam pada dirinya sendiri, "Aku belum pernah melihat anak sekecil ini, jadi beginilah mereka seperti ketika baru saja lahir." Ada sesuatu yang sedikit mengganggu tentang senyum lembut yang bermain di sekitar mulut Yong Hye. Tampaknya yang terjadi adalah Yong Hye sedang mundur dari dirinya sendiri, menjadi sama jauhnya dengan dirinya sendiri seperti dia dengan adiknya. Wajah yang sedih, di balik topeng ketenangan. Ini jelas tidak seperti kesedihan yang kadang-kadang menimpa suaminya, namun dalam beberapa hal mereka berdua sama-sama membingungkan baginya. Mereka berdua semakin tenggelam dalam kesunyian. Dia memasuki terowongan. Di dalam lebih gelap dari biasanya, karena cuaca. Dia menutup payungnya dan berjalan. Dia mendengarkan gema berdering dari langkah kakinya. Nengat berbintik besar, jenis yang belum pernah dia lihat sebelumnya, berdebar-debar dari permukaan dinding, ke dalam kegelapan yang jenuh dengan kelembapan. Dia berhenti sejenak, melihat ke sayapnya yang berdetak. Tetapi di langit-langit terowongan yang gelap gulita, Nengat tetap diam, seolah sadar sedang diamati. Suaminya suka memfilmkan benda-benda terbang. Burung, kupu-kupu, pesawat terbang, Nengat, lalat. Adegan-adegan penerbangan ini, yang selalu tampak telah dimasukkannya ke dalam sebuah karya meskipun jelas tidak ada hubungannya dengan subjek keseluruhan, telah membingungkannya. Dia orang awam dalam hal seni. Suatu kali, dia bertanya kepadanya mengapa dia memasukkan adegan tertentu, klip 2 detik bayangan hitam seekor burung yang terbang perlahan ke atas, yang dia letakkan setelah adegan jembatan yang hancur dan orang-orang menangis di pemakaman. Hanya karena, adalah jawabannya. Saya hanya akhirnya memasukkannya. Saya memasukkannya dan saya pikir itu terlihat bagus. Dan kemudian keheningan yang familiar itu. Pernahkah dia benar-benar memahami sifat asli suaminya, yang terikat dengan keheningan yang tampaknya tak tertembus itu? Dia pernah berpikir, pada satu waktu, bahwa itu mungkin terungkap dalam karyanya, dalam seni videonya. Bahkan, sebelum dia bertemu dengannya, dia bahkan tidak menyadari bahwa ada bidang seni seperti itu. Meskipun upaya terbaiknya, karya-karyanya terbukti tidak dapat dipahami baginya. Tidak ada yang terungkap. Dia ingat sore hari ketika mereka pertama kali bertemu. Dia datang ke tokonya, kurus seperti tangkai sorghum dan dengan beberapa hari janggut di wajahnya, tas kamera seleng di satu bahu yang jelas membuatnya berat. Dia mencari beberapa lotion cukur, membawanya ke kasir dan menyandarkan kedua lengannya di kaca, tampak sangat lelah. Dia terlihat seperti mungkin akan pingsan, dan membawa konter bersamanya. Sungguh ajaib cara dia, yang hampir tidak memiliki pengalaman romantis sampai saat itu, muncul dengan ramah, "Apakah Anda sudah makan siang?" Seolah terkejut, tetapi kekurangan energi yang diperlukan untuk mengekspresikan kejutan itu, dia hanya menatap wajahnya dengan tatapan lelahnya. Sesuatu dalam keadaan tidak berdayanya telah menariknya kepadanya. Yang dia inginkan, dari sore itu, adalah menggunakan kekuatannya sendiri untuk membiarkan dia beristirahat. Tetapi meskipun mengabdikan dirinya sepenuhnya pada tujuan ini, bahkan setelah mereka menikah, dia masih tampak selalu lelah. Dia selalu sibuk dengan hal-halnya sendiri, dan selama waktu sedikit yang dihabiskannya di rumah, dia terlihat lebih seperti seorang pelancong yang menginap di sana untuk bermalam daripada seorang pria di rumahnya sendiri. Keheningannya memiliki masa batu yang berat dan ketahanan karat yang gigih, terutama ketika seninya tidak berjalan baik.
Tidak lama kemudian dia menyadari sesuatu, mungkin orang yang sangat ingin dia bantu bukanlah dia tetapi dirinya sendiri. Bukankah mungkin citra dirinya sendiri, dia yang meninggalkan rumah pada usia 19 dan melanjutkan untuk membuat hidup untuk dirinya sendiri di Seoul, selalu sepenuhnya di bawah kendalinya sendiri, yang telah dilihatnya tercermin dalam kelelahan pria ini. Sama seperti dia tidak dapat memastikan sumber kasih sayangnya untuknya, atau apakah dia benar-benar menjadi objeknya yang sebenarnya, dia tidak pernah sepenuhnya yakin dengan perasaannya terhadapnya. Dia sering tampak bergantung padanya, menjadi tipe orang yang kehidupan sehari-harinya adalah perjuangan konstan, penuh dengan potensi bahaya. Dia jujur sampai pada titik tampak naif, berlebihan atau sanjungan sepenuhnya di luar jangkauannya. Tetapi baginya dia selalu baik, tidak pernah sekalipun mengangkat suaranya dengan marah, dan bahkan kadang-kadang akan memberinya tatapan hormat yang besar. Aku tidak pantas mendapatkanmu, katanya dulu, sebelum mereka menikah. Kebaikanmu, kestabilanmu, betapa tenangmu selalu, cara kamu hanya melanjutkan hal-hal, dan membuatnya terlihat begitu mudah. Hormat, itulah yang dia ambil dari kata-katanya, tetapi mungkin mereka tidak dimaksudkan sebagai pengakuan, bahwa apapun itu yang dia rasakan untuknya, itu bukan sesuatu yang bahkan sedikit menyerupai cinta. Mungkin satu-satunya hal yang benar-benar dia cintai adalah gambar-gambarnya, yang telah dia filmkan, atau sekali lagi, mungkin hanya yang belum dia filmkan. Pertama kali dia pergi ke salah satu pamerannya, setelah mereka menikah, dia terkejut, dia tidak percaya bahwa pria ini, yang tampak seperti mungkin akan pingsan, telah membawa kamera videonya ke semua tempat yang berbeda ini, dengan semua kesulitan yang pasti terlibat. Memang, sulit baginya bahkan untuk membayangkan bagaimana dia berhasil bernegosiasi untuk diizinkan memfilmkan di tempat-tempat sensitif, keberanian dan keberanian belaka yang pasti harus dia tunjukkan, ketekunan sabar yang tampak begitu bertentangan dengan semua yang dia tahu tentang dia. Intinya adalah dia tidak bisa percaya dia cukup bersemangat tentang proyek untuk memaksa dirinya melalui semua itu. Ada satu waktu yang tertinggal dalam ingatannya. Itu terjadi sedikit setelah ulang tahun pertama Jiwoo, ketika bocah itu baru mulai berjalan. Suaminya telah menggunakan kamera videonya untuk memfilmkan Jiwoo berjalan-jalan di ruang tamu yang cerah. Dia telah memfilmkan Jiwoo tiba-tiba diangkat ke dalam pelukannya, bibirnya ditekan ke puncak kepala bocah itu. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Setiap kali Jiwoo mengambil langkah lain, katanya, matanya berkilau dengan kehidupan namun entah bagaimana tidak dapat dijelaskan, bagaimana kalau saya membuat animasi sehingga bunga tumbuh dari langkah kakinya, seperti dalam film Hayao Miyazaki itu? Tidak, bukan bunga, kupu-kupu akan lebih baik. Dalam hal ini kita harus memfilmkannya lagi, di halaman rumput. Dia menunjukkan padanya cara mengoperasikan camcorder, memutar kembali adegan-adegan yang baru saja dia filmkan, sambil terus mengoceh dengan bersemangat tentang ide-idenya untuk karya tersebut. Kamu dan dia harus memakai pakaian putih. Tidak, tunggu, bagaimana kalau pakaiannya benar-benar lusuh, tua dan usang? Ya, tentu saja, itu dia. Seorang ibu miskin dan anak kecil dalam perjalanan, kupu-kupu berwarna-warni yang terbang seperti keajaiban setiap kali bayi mengambil langkah yang tidak stabil. Tetapi mereka tidak memiliki halaman rumput, ditambah Jiwoo segera tumbuh dari fase terlatih tatih yang tidak stabil. Video kupu-kupu terbang dari langkah kaki anak itu tidak pernah menjadi kenyataan. Dari titik tertentu ke depan, dia mulai bekerja lebih keras dari sebelumnya. Dia menutup diri di studio, bahkan tidak pulang pada malam hari atau pada akhir pekan, namun dia tampaknya tidak pernah memiliki apapun untuk ditunjukkan. Dia berkeliaran di jalan-jalan sampai sepatu ketsnya menjadi hitam. Kadang-kadang, ketika dia bangun pada jam-jam awal dan pergi ke kamar mandi, dia terkejut menemukannya di sana, menggulung diri di bak mandi kosong, masih mengenakan pakaiannya, dan tertidur lelap. Setelah suaminya meninggalkan mereka, Jiwoo sering bertanya kepadanya, apakah ada ayah dalam keluarga kita? Itu adalah pertanyaan yang dia tanyakan padanya setiap pagi bahkan ketika suaminya masih di sekitar, begitu jarang bocah itu benar-benar melihatnya. Tidak, jawabnya singkat, dan kemudian, tanpa suara, tidak sama sekali. Hanya ada kamu dan aku. Itu harus cukup, sekarang. Tanda pisah. Di tengah hujan, gedung-gedung rumah sakit berdiri suram dan menyedihkan. Dinding beton abu-abu mereka tampak lebih gelap dan lebih kokoh dari biasanya.
Bangsal-bangsal di lantai pertama dan ketiga memiliki jeruji besi di atas jendela. Banyak pasien suka menempelkan wajah mereka di antara jeruji. Pada hari-hari cerah, sulit untuk melihat mereka, tetapi dengan cuaca seperti ini beberapa wajah abu-abu dapat dilihat menatap keluar hujan. Dia melirik ke atas sebentar, ke jendela-jendela kamar bangsal lantai 3 Yonghye, lalu berjalan masuk dan menuju ke resepsionis. Saya punya janji untuk menemui Dr. Park In-ho. Resepsionis menyambutnya, mengenalinya dari kunjungan sebelumnya. Dia menutup payungnya yang basah dan mengamankan ikatan di sekitarnya, lalu duduk di bangku kayu panjang. Saat dia menunggu dokter turun dari ruang konsultasi, dia beralih untuk melihat pohon Zelkova yang berdiri di taman depan rumah sakit. Pohon itu jelas sangat tua, berusia sekitar 400 tahun. Pada hari-hari cerah, pohon itu akan menyebarkan cabang-cabangnya yang tak terhitung jumlahnya dan membiarkan sinar matahari memantulkan daun-daunnya, seolah-olah berkomunikasi sesuatu kepadanya. Hari ini, hari yang basah kuyup dan pingsan karena hujan, pohon itu tertutup, dan menyimpan pikirannya tidak diucapkan. Kulit kayu tua di bagian bawahnya gelap seperti malam yang basah, dan daun-daunnya bergetar diam di ranting-ranting saat tetesan hujan menghantamnya. Dan dia melihat wajah saudara perempuannya, berkelap-kelip seperti bayangan hantu yang tumpang tindih pada adegan yang sunyi. Dia menutup matanya yang memerah untuk waktu yang lama sebelum membukanya kembali. Pohon itu memenuhi bidang penglihatannya, masih diam, menjaga nasihatnya sendiri. Dia masih tidak bisa tidur. Sudah 3 bulan berturut-turut sekarang, 3 bulan berlalu dengan menyambar-nyambar kantong tidur di sana-sini, tidak lebih dari 1 jam pada satu waktu. Suara Yonghye, hutan dengan hujan hitam turun, dan wajahnya sendiri dengan darah yang mengalir dari matanya, menggigilkan malam yang panjang menjadi pecahan seperti pecahan tembikar. Biasanya, ketika dia menyerah untuk mencoba memeras lebih banyak tidur dari malam itu, sekitar pukul 3 pagi. Dia mencuci wajahnya, menyikat giginya, menyiapkan beberapa lauk pauk, membersihkan dan merapikan setiap sudut rumah, dan jamnya masih berjalan selambat mungkin, pergeseran jarum jam seperti gerakan yang hampir lucu ditangguhkan dari beberapa tarian yang berat. Pada akhirnya dia masuk ke kamarnya dan mendengarkan beberapa rekaman yang ditinggalkannya, atau meletakkan tangannya di punggungnya dan memutar dirinya di sekitar ruangan seperti yang pernah dilakukannya, atau menggulung diri di bak mandi dengan pakaiannya dan bahkan merasakan, untuk pertama kalinya, seolah-olah dia mungkin tidak begitu tidak dapat dipahami. Dia mungkin saja tidak memiliki energi untuk melepas pakaiannya, sesederhana itu. Dia mungkin saja tidak memiliki energi untuk mengatur suhu air dan mandi. Terlintas di benaknya bahwa ruang sempit dan cekung ini, anehnya, lebih nyaman daripada tempat lain di seluruh apartemen. Kapan semua ini dimulai? Dia kadang bertanya pada dirinya sendiri di saat-saat seperti itu. Tidak, kapan semuanya mulai hancur? Perilaku Yonghye yang semakin aneh menjadi terlihat sekitar 3 tahun lalu, ketika dia tiba-tiba memutuskan untuk menjadi vegetarian. Dia kehilangan begitu banyak berat badan sehingga sangat mengejutkan melihatnya, dan dia hampir berhenti tidur sama sekali. Ya, dia selalu pendiam, tetapi pada saat itu dia akan mengatakan begitu sedikit sehingga jenis komunikasi apapun tidak mungkin. Seluruh keluarga sangat khawatir, terutama orang tuanya. Semua ini terjadi tak lama setelah In Hye dan suaminya pindah dengan Jiwoo ke apartemen baru. Di pesta pindah rumah, ketika seluruh keluarga berkumpul, ayah mereka telah memukul wajah Yonghye, membuka mulutnya dan memasukkan sepotong daging. Tubuh In Hye telah bergerak dengan keras, seolah-olah dia sendiri yang menerima pukulan itu. Dia berdiri dan menonton, kaku seperti ramrod, sementara Yonghye melolong seperti binatang dan meludahkan daging, lalu mengambil pisau buah dan mengiris pergelangan tangannya sendiri. Bukankah ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk mencegahnya? Berulang kali, keraguan berpacu di benaknya. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan tangan ayahnya hari itu? Atau untuk mengeluarkan pisau dari tangan Yonghye sebelum dia punya waktu untuk menyakiti dirinya sendiri? Tidak bisakah dia mencegah suaminya menjadi orang yang mengambil Yonghye yang berdarah dan bergegas membawanya ke rumah sakit? Dan kemudian, setelah Yonghye dirawat di rumah sakit jiwa, pasti dia bisa mencegah suaminya, Tuan Chong, dengan dingin menyingkirkannya. Di atas segalanya, hal mengerikan yang dilakukan suaminya terhadap Yonghye, hal yang ingin dia jauhkan dari pikirannya, tidak bisakah dia membujuknya, menemukan cara untuk membuatnya mengubah pikirannya sebelum semuanya berubah menjadi skandal yang murah dan murahan?
Kehidupan semua orang di sekitarnya telah jatuh seperti rumah kartu, apakah benar-benar tidak ada yang bisa dia lakukan? Tentu saja, tidak ada cara baginya untuk menebak ide apa yang akan dipicu oleh ucapannya yang biasa tentang tanda Mongolia kecil itu pada suaminya. Tetapi bukankah seharusnya dia bisa setidaknya membuat tebakan tentang arah kejadian, bukankah perilakunya baru-baru ini memberinya petunjuk yang cukup? Bisakah dia menemukan cara untuk menekankan padanya bahwa Yong Hye masih minum obat, masih sakit? Satu-satunya hal yang jelas baginya adalah bahwa apa yang dilakukan suaminya tidak dapat dimaafkan. Baru setelah tengah hari suaminya dan Yong Hye terbangun, diikuti dengan cepat oleh 3 paramedis yang bergegas masuk ke apartemen, menyembunyikan jaket penghalang dan peralatan pelindung. 2 dari mereka segera pergi ke Yong Hye, yang telah bersandar dengan berbahaya di atas pagar balkon. Dia melawan dengan keras saat mereka mencoba memasukkan jaket penghalang ke tubuhnya yang telanjang dan berbintik-bintik cat, menggigit lengan mereka dengan ganas dan mengeluarkan suara yang tidak dapat dimengerti. Meskipun berjuang, mereka berhasil memasukkan jarum 4 ke lengannya. Sementara semua ini terjadi, suaminya telah mencoba untuk melewati paramedis lainnya, yang berdiri di dekat pintu depan, tetapi pria itu dengan mudah menangkapnya. Dengan menggunakan semua kekuatannya untuk membebaskan diri, dia berbalik dan, tanpa jeda, berlari keluar ke beranda. Dia mencoba melempar dirinya ke pagar. Paramedis yang cepat tangkas memegangnya di pinggang tepat pada waktunya, dan setelah itu dia tidak lagi berjuang. Dia telah berdiri di sana, gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki, saat dia menyaksikan semua ini terjadi. Akhirnya, ketika suaminya diseret pergi dan mata mereka bertemu, dia menatapnya sekuat tenaga. Tetapi apa yang dilihatnya di matanya bukanlah nafsu atau kegilaan, penyesalan atau kebencian. Tidak ada apa-apa di sana kecuali teror yang sama yang dia rasakan. Dan begitulah semuanya berakhir. Sore itu, yang menandai titik setelah itu hidup mereka tidak dapat kembali seperti sebelumnya. Suaminya telah ditahan di sel polisi setelah rumah sakit mengkonfirmasi bahwa dia tidak sakit mental. Dibutuhkan beberapa bulan gugatan yang membosankan dan penyelidikan resmi sebelum dia dibebaskan. Setelah itu dia segera bersembunyi, dia tidak pernah melihatnya lagi. Keadaan Yong Hye sedemikian rupa sehingga dia harus tetap di bangsal tertutup. Setelah serangan penyakit mental pertamanya, dia telah kembali ke tahap di mana dia dapat berbicara dengan orang lain, hanya untuk sekarang menarik diri ke dalam diam sekali lagi. Tetapi bukan hanya karena dia tidak terlibat dalam percakapan, kembali di bangsal tertutup, dia mulai berjongkok di tempat yang cerah di mana dia tidak akan terganggu dan menggumam tanpa henti pada dirinya sendiri. Seperti sebelumnya, dia menolak makan daging, dan jika dia melihat hidangan samping yang mengandung daging, dia akan berteriak dan mencoba melarikan diri. Pada hari-hari cerah, dia akan menekan dirinya ke dinding, membuka kancing gaun rumah sakitnya dan membuka dadanya ke matahari. Orang tuanya, yang seluruh kisah menyedihkan ini tampaknya telah menua, tidak melakukan upaya lebih lanjut untuk mengunjungi Yong Hye, dan bahkan memutuskan kontak dengan putri sulung mereka, In Hye, yang mengingatkan mereka pada cara menjijikkan mereka memperlakukan Yong Hye. Adik laki-laki kedua saudara perempuan itu, Yong Ho, dan istrinya tidak berbeda. Tetapi dia, In Hye, tidak dapat membawa dirinya untuk meninggalkan Yong Hye. Seseorang harus membayar biaya rumah sakit, seseorang harus bertindak sebagai pengasuhnya. Dan dia berhasil, seperti yang selalu dia lakukan. Meskipun skandal itu menggantung di atasnya, dengan tegas menolak untuk menghilang, dia memastikan toko tetap berjalan. Waktu adalah gelombang, hampir kejam dalam kekejamannya saat menghanyutkan hidupnya ke hilir, sebuah kehidupan yang harus dia perjuangkan terus-menerus untuk tidak hancur. Ji Woo, yang berusia 5 tahun musim gugur itu, kini berusia 6 tahun, dan Yong Hye, yang telah dipindahkan ke rumah sakit tempat lingkungannya baik dan biayanya terjangkau, tampak sangat meningkat. Bahkan sebagai seorang anak, In Hye memiliki kekuatan karakter bawaan yang diperlukan untuk membuat jalan hidupnya sendiri. Sebagai seorang putri, sebagai kakak perempuan, sebagai istri dan sebagai ibu, sebagai pemilik toko, bahkan sebagai penumpang bawah tanah dalam perjalanan singkat, dia selalu melakukan yang terbaik. Melalui inersia murni dari kehidupan yang dijalani dengan cara ini, dia akan mampu menaklukkan semuanya, bahkan waktu. Jika saja Yong Hye tidak tiba-tiba menghilang Maret lalu. Seandainya dia tidak ditemukan di hutan malam hujan itu. Seandainya semua gejalanya tidak tiba-tiba memburuk. Tanda pisah, didahului oleh suara langkah kaki yang cepat dan bertujuan, seorang dokter muda yang mengenakan gaun putih mendekati dari ujung koridor lainnya.
Dia membuat busur dangkal ketika In Hye berdiri untuk menyambutnya, mengisyaratkan ke ruang konsultasi dengan gerakan ekstensif lengannya. Dia mengikutinya masuk. Dokter, yang berusia akhir 30-an, memiliki fisik yang sehat dan kuat. Letak rahangnya dan cara berjalannya berbicara tentang kepercayaan diri tertentu. Dia duduk di belakang meja dan menatapnya dari atas meja, alisnya berkerut. Merasakan bahwa nada diskusi tidak akan positif, dia merasakan hatinya menjadi berat. Saudara perempuan saya, kami telah melakukan yang terbaik, tetapi kondisinya belum membaik. Kalau begitu, hari ini, dia tersipu seolah-olah telah melakukan kesalahan yang memalukan. Dokter tidak menunggu dia melanjutkan. Hari ini kami akan mencoba memberi makan dia secara intravena, dan jika kami beruntung kondisinya mungkin sedikit membaik. Jika tidak akan ada pilihan lain selain memindahkannya ke salah satu bangsal kritis di rumah sakit umum. Sebelum itu, apakah boleh saya mencoba berbicara dengannya, untuk membuatnya mengerti? Tanyanya. Matanya menunjukkan bahwa dia tidak memiliki harapan besar untuk upaya persuasinya. Dia tampak lelah, berusaha menyembunyikan kemarahan yang dia rasakan terhadap pasien yang gagal memenuhi harapannya. Dia melirik jam tangannya. Saya akan memberi Anda sekitar 30 menit. Jika berhasil, harap beritahu mereka di ruang perawat. Jika tidak, saya akan bertemu Anda pada pukul 2. Dia berharap dia akan segera bangun dan keluar dari ruangan, tetapi sebaliknya dia memilih untuk memperpanjang percakapan sedikit lebih lama, mungkin mengingat telah sedikit kasar. Saya tahu saya memberitahu Anda hal ini terakhir kali, tetapi 15 hingga 20% pasien anoreksia nervosa akan mati kelaparan. Bahkan ketika mereka hanya tinggal kulit dan tulang, subjeknya masih yakin bahwa mereka telah bertambah berat badan. Ada banyak faktor psikologis yang dimainkan, perjuangan kekuasaan dengan ibu yang dominan, misalnya, tetapi kasus Kim Yong Hye adalah salah satu kasus khusus di mana subjek menolak makan saat menderita skizofrenia. Kami yakin bahwa skizofrenianya tidak serius. Sebenarnya tidak ada cara bagi kami untuk memprediksi bahwa semuanya akan berubah seperti sekarang. Dalam kasus di mana subjek paranoid tentang diracuni, mereka biasanya dapat dipertimbangkan. Atau dokter dapat makan makanan di depan mereka, biarkan mereka melihat bahwa itu baik-baik saja. Tetapi kami masih tidak yakin mengapa Kim Yong Hye menolak makan, dan tidak ada obat yang kami berikan kepadanya yang tampaknya memiliki efek apapun. Itu bukan keputusan mudah bagi kami untuk membuat, tetapi tidak ada cara lain. Tugas utama kami sebagai dokter adalah menjaga kehidupan, dan kami tidak yakin dapat memastikannya tetap hidup di sini. Dokter itu membuat seolah-olah akan berdiri, lalu ragu-ragu. Kompleksinya tidak terlihat sehat. Apakah Anda tidak tidur nyenyak? Pertanyaannya tampak dimotivasi oleh kebiasaan profesional, dan dia tidak dapat memikirkan jawaban yang cepat. Pengasuh juga harus menjaga kesehatan mereka sendiri, Anda tahu. Mereka bertukar busur, lalu dokter membuka pintu dan melangkah pergi. Pada saat dia meninggalkan ruangan, sosoknya yang mundur sudah menghilang di koridor. Ketika dia kembali ke bangku panjang di depan meja resepsionis, seorang wanita parubaya berpakaian mencolok baru saja masuk melalui pintu depan, di lengan seorang pria yang berusia sama. Apakah mereka datang untuk mengunjungi pasien? Segera setelah itu, aliran makian yang tak terputus mulai keluar dari mulut wanita itu. Tampaknya terbiasa dengan makiannya, pria itu tidak memperhatikan saat dia mengeluarkan sertifikat asuransi medis dari dompetnya dan menggesernya di bawah jendela di meja resepsionis. Sialan kecil jahat! Anda tidak akan puas bahkan ketika Anda telah menghisap isi perut saya. Saya akan beremigrasi. Saya tidak bisa menghabiskan 1 hari lagi dengan bajingan seperti Anda. Jika proses penerimaan selesai tepat waktu, wanita itu mungkin akan menghabiskan malam di ruangan yang aman. Kemungkinan besar, anggota tubuhnya akan diikat dan akan diberikan obat penenang. In Hye menatap topi berbunga garang yang dikenakan wanita yang berteriak itu. Tiba-tiba, dia menyadari betapa blase dia telah menjadi ketika datang ke orang yang sakit mental. Bahkan, setelah semua kunjungan ke rumah sakit ini, kadang-kadang jalan-jalan yang tenang dipenuhi orang-orang normal, yang akhirnya tampak aneh. Dia ingat hari pertama dia membawa Yong Hye ke sini. Sore yang cerah di awal musim dingin. Bangsal tertutup rumah sakit umum Seoul sebenarnya cukup dekat dengan rumahnya, tetapi biaya masuk lebih dari yang bisa dia kumpulkan. Jadi dia telah bertanya-tanya sedikit sebelum menetap di rumah sakit ini, di mana perawatannya tampaknya cukup bagus. Ketika dia bertemu dengan dokter di rumah sakit lain, yang ingin Yong Hye dipulangkan,
dia telah disarankan untuk mempertimbangkan perawatan jalanan. Sejauh ini, hasil yang telah kami amati secara langsung adalah baik. Dia mungkin belum berada di posisi untuk kembali ke kehidupan sosial apapun, tetapi dukungan keluarganya akan sangat membantu. Itu yang saya katakan terakhir kali juga, katanya kepadanya. Saya percaya itu, dan membuat Yong Hye keluar. Tetapi sekarang tampaknya itu adalah hal yang salah untuk dilakukan. Meskipun alasan yang jelas untuk tidak ingin Yong Hye dipulangkan, alasan yang dia berikan kepada dokter, adalah kekhawatiran ini tentang kemungkinan kambuh. Sekarang dia dapat mengakui pada dirinya sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak lagi mampu mengatasi semua yang diingatkan oleh saudara perempuannya kepadanya. Dia tidak dapat memaafkan saudara perempuannya karena terbang sendirian melewati batas yang tidak dapat dia bawa dirinya untuk menyeberangi, tidak dapat memaafkan ketidakbertanggungjawaban yang luar biasa yang memungkinkan Yong Hye untuk melepaskan diri dari batasan sosial dan meninggalkannya masih menjadi tahanan. Dan sebelum Yong Hye mematahkan jeruji itu, dia bahkan tidak tahu mereka ada di sana. Untungnya, Yong Hye mendukung untuk dirawat. Berpakaian dengan pakaian sehari-hari dan mengatakan kepada dokter dengan suara yang jelas bahwa dia merasa nyaman di rumah sakit, dia tampak tenang. Tatapan di matanya jelas, dan raut wajahnya tegas. Hampir tidak mungkin membedakannya dari orang biasa, selain, tentu saja, dari kenyataan bahwa, kurus sejak awal, dia pada saat itu sangat kurus. Di dalam taksi dalam perjalanan ke sana, dia menatap keluar jendela dengan tenang, tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran, dan ketika mereka mengirim taksi pergi, dia dengan patuh mengikuti saudara perempuannya seolah-olah mereka baru saja keluar untuk berjalan-jalan. Dia terlihat sangat normal sehingga resepsionis bahkan harus bertanya siapa di antara mereka yang merupakan pasien. Sementara mereka menunggu dokumen Yong Hye diproses, In Hye berkata kepada saudara perempuannya, udara di sini bagus, itu akan membuatmu lebih berselera makan. Kamu akan bisa makan lebih banyak dan menambah berat badan. Yong Hye, yang pada saat itu baru mulai berbicara lagi, melemparkan pandangannya ke pohon zelkova di sisi lain jendela dan berkata, ya, ada pohon-pohon besar di sini. Setelah dipanggil oleh resepsionis, seorang perawat parubaya yang kuat datang dan memeriksa tas rumah sakit mereka. Pakaian dalam, pakaian sehari-hari, sandal, perlengkapan mandi. Dia menyebarkan pakaian dengan hati-hati, memeriksa satu persatu, tampaknya untuk memeriksa apakah tidak ada tali atau pin. Dia melepaskan ikat pinggang wol yang panjang dan tebal dari mantel yang dikemas In Hye, dan meminta mereka berdua untuk mengikutinya. Perawat membuka kunci pintu bangsal 6 orang dan memimpin mereka masuk. Yong Hye tetap tenang saat saudara perempuannya menyapa setiap perawat secara bergantian. Akhirnya, dia meletakkan tas rumah sakit dan berjalan ke jendela, yang memiliki set bar yang berat secara vertikal melintasinya. Tepat pada saat itu, dia merasa tidak nyaman menemukan dirinya terkena hati nurani yang bersalah, yang sejauh ini berhasil dia hindari. Tiba-tiba itu ada di sana seperti benjolan di dadanya, membebaninya. Yong Hye berjalan tanpa suara dan berdiri di sampingnya. Ah, kamu bisa melihat pohon-pohon dari sini juga. Anda tidak akan lemah, kata In Hye pada dirinya sendiri, bibirnya ditekan rapat-rapat. Bagaimanapun, dia adalah beban yang tidak bisa kamu tanggung. Tidak ada yang menyalahkanmu. Kamu telah melakukannya dengan baik untuk sejauh ini. Dia tidak menatap Yong Hye saat dia berdiri di sampingnya. Sebaliknya, dia melihat ke bawah sinar matahari awal musim dingin yang cerah saat bersinar di atas pohon-pohon cemara, yang belum sepenuhnya menggugurkan daunnya. Saudari, kata Yong Hye, suaranya rendah dan tenang seolah ingin menghiburnya. Sweater hitam tua Yong Hye mengeluarkan bau samar dari bola ngengat. Ketika In Hye tidak menjawab, Yong Hye berbisik sekali lagi. Saudari, semua pohon di dunia seperti saudara dan saudari. Tanda pisah. Dia berjalan melewati anekso kedua dan berhenti di depan pintu anekso pertama. Dia melihat pasien menekan wajah mereka ke pintu kaca dan mengintip keluar. Mereka mungkin merasa sedikit klaustrofobia, hujan telah membuat mereka terkunci di dalam selama beberapa hari terakhir. Ketika In Hye menekan bel, seorang perawat di akhir 30-an keluar dari ruang perawat di lobi lantai dasar, membawa kunci. Perawat menutup pintu dengan cepat di belakangnya, memasukkan kunci dan menguncinya. In Hye memperhatikan seorang pasien wanita muda menatapnya, pipinya menempel di bagian dalam pintu kaca yang terkunci. Kedua matanya yang kosong mengamati In Hye seolah-olah mencoba menembus kulitnya, tidak mungkin dia bisa melihat orang asing seperti itu jika pikirannya waras.
Bagaimana keadaan saudara perempuan saya saat ini? Tanyanya saat mereka menaiki tangga ke lantai 3. Perawat melihat ke belakang bahunya dan menggelengkan kepalanya. Dia berhenti berbicara. Dia juga telah mencoba menarik jarum 4. Jadi kami harus memasukkannya ke ruangan yang aman dan memberinya obat penenang sebelum kami bisa memasukkannya kembali. Bagaimana dia memiliki kekuatan untuk mengusir kita? Jadi dia sekarang di ruangan yang aman? Tidak. Dia bangun beberapa saat yang lalu, jadi kami memindahkannya kembali ke bangsal. Mereka memberitahu Anda bahwa mereka memasukkan tetes hidung pada pukul 2, bukan? Dia mengikuti perawat ke lobi lantai 3. Pada hari-hari yang cerah, ada pasien lanjut usia yang duduk di bangku panjang di dekat jendela dan menyerap sinar matahari, yang lain asyik bermain tenis meja, musik ceria mengalir masuk dari ruang perawat. Tetapi hari ini semua keaktifan itu tampaknya telah diredam oleh hujan yang terus-menerus. Mungkin karena sebagian besar pasien berada di bangsal mereka, tidak banyak yang terjadi di lobi. Bed tenis meja tergeletak tidak terpakai di atas meja. Dia melihat ke bawah sepanjang koridor barat bangsal, di mana, tepat di ujungnya, sinar matahari sore bersinar melalui jendela besar lebih terang daripada di tempat lain pada hari-hari cerah. Ketika In Hye datang menemui Yong Hye Maret lalu, hanya beberapa hari sebelum yang terakhir menghilang ke dalam hutan hujan, Yong Hye menolak datang ke ruang tamu. Ketika In Hye menghubungi kepala perawat dari resepsionis, perawat mengatakan bahwa, anehnya, Yong Hye tidak ingin meninggalkan bangsal selama beberapa hari sekarang. Bahkan selama 1 jam ketika jalan-jalan tanpa pendamping diizinkan, waktu yang selalu ditunggu-tunggu oleh semua pasien, dia tetap di bangsal. Ketika In Hye bertanya apakah dia bisa pergi dan melihat wajah saudara perempuannya, mengingat dia telah datang sejauh ini, perawat datang ke resepsionis untuk menemaninya. Ketika dia menemukan pemandangan yang tidak terduga dari seorang pasien wanita yang melakukan handstand di ujung koridor barat, bahkan tidak terpikir olehnya bahwa itu mungkin Yong Hye. Hanya ketika perawat, yang baru saja dia ajak bicara di telepon, membimbingnya ke arah itu, dia bisa mengenali rambut panjang dan tebal Yong Hye. Saudara perempuannya terbalik dan menyeimbangkan tubuhnya dengan tangannya, wajahnya memerah hampir ungu. Dia sudah melakukannya selama 30 menit, kata perawat, tampak tidak sabar. Itu dimulai 2 hari lalu. Bukannya dia tidak menyadari lingkungannya, atau dia tidak berbicara, dia berbeda dari pasien katatonik lainnya. Sampai kemarin kami harus memaksanya kembali ke bangsal, tetapi tidak peduli apa yang kami lakukan, dia hanya mulai dengan handstand lagi begitu dia berada di bangsal, jadi kami bahkan tidak bisa memaksanya berhenti. Sebelum kembali ke ruang perawat berkata, dia akan jatuh jika kamu mendorongnya sedikit. Cobalah jika kamu tidak bisa membuatnya berbicara denganmu. Kami seharusnya telah mendorongnya untuk kembali ke bangsal, bagaimanapun juga. Ditinggal sendirian dengan Yong Hye, In Hye berjongkok dan mencoba menatap mata saudara perempuannya. Wajah siapapun akan terlihat berbeda ketika mereka terbalik. Wajah Yong Hye tampak aneh, dengan sedikit daging yang dia miliki di pipinya didorong ke bawah menuju matanya. Mata itu berkilau dan tajam saat Yong Hye menatap ke ruang kosong. Dia tampak tidak menyadari kehadiran saudara perempuannya. Yong Hye, tidak ada jawaban. Yong Hye, apa yang kamu lakukan? Berdirilah. Dia mengulurkan tangan ke pipi Yong Hye yang memerah. Berdirilah, Yong Hye. Tidakkah kepalamu sakit? Demi kebaikan, wajahmu merah cerah. Tanpa pilihan lain, dia mendorong saudara perempuannya dengan lembut. Seperti yang dikatakan perawat, Yong Hye langsung jatuh ke lantai, dan In Hye dengan cepat mengangkat kepalanya, mendukung lehernya seperti yang Anda lakukan dengan bayi. Saudari, wajah Yong Hye dihiasi senyum, matanya bersinar seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi indah. Kapan kamu sampai di sini? Perawat, yang telah mengawasi mereka berdua, datang dan membawa mereka ke ruang pertemuan yang berdekatan dengan lobi. Ini, dia menjelaskan, adalah tempat anggota keluarga dapat bertemu dengan pasien yang gejalanya begitu parah sehingga sulit bagi mereka untuk pergi ke ruang tamu di resepsionis. In Hye menebak bahwa ini juga tempat konsultasi dengan dokter dilakukan. Ketika In Hye mengeluarkan makanan yang dia bawa di atas meja, Yong Hye berkata, "Saudari, Anda tidak perlu membawa barang-barang itu sekarang." Dia tersenyum, "Saya tidak perlu makan lagi." "Apa yang kamu bicarakan?" In Hye menatap saudara perempuannya seolah-olah dia kerasukan. Sudah lama sejak dia melihat wajah Yong Hye bersinar seperti ini, bahkan ini pertama kalinya. "Apa yang baru saja kamu lakukan?" tanyanya. Yong Hye menjawab pertanyaannya dengan pertanyaan lain.
Saudari, apakah kamu tahu? Tahu apa? Saya tidak tahu, Anda lihat. Saya pikir pohon berdiri tegak. Saya baru mengetahuinya sekarang. Mereka sebenarnya berdiri dengan kedua lengan di bumi, semuanya. Lihat, lihat ke sana. Bukankah kamu terkejut? Yong Hye melompat dan menunjuk ke jendela. Semuanya, mereka semua berdiri di kepala mereka. Yong Hye tertawa dengan panik. In Hye mengingat momen-momen dari masa kecil mereka ketika wajah Yong Hye telah mengenakan ekspresi yang sama seperti sekarang. Momen-momen ketika mata berlipat tunggal saudara perempuannya akan menyipit dan berubah menjadi gelap total, ketika tawa polos itu akan keluar dari mulutnya. Apakah kamu tahu bagaimana saya mengetahuinya? Nah, saya berada dalam mimpi, dan saya berdiri di kepala saya, daun tumbuh dari tubuh saya, dan akar tumbuh dari tangan saya, jadi saya menggali ke dalam bumi. Terus-menerus, saya ingin bunga mekar dari selangkangan saya, jadi saya membuka lebar kaki saya menyebarkannya secara luas. Dengan bingung, In Hye melihat ke mata Yong Hye yang demam. Saya perlu menyiram tubuh saya. Saya tidak membutuhkan makanan seperti ini, saudari. Saya membutuhkan air. Terima kasih banyak atas semua masalah Anda, kata In Hye kepada kepala perawat. Saya sangat menghargai itu. Dia mengeluarkan kue beras yang dibawanya dan menyapa perawat lainnya secara bergantian. Saat dia membuat pertanyaan biasanya mengenai kondisi Yong Hye, seorang pasien wanita berusia 50-an yang telah salah mengira dia sebagai perawat bergegas dari jendela dan memberi hormat yang dangkal kepadanya. Kepalaku sakit, tolong beritahu dokter untuk mengganti obat saya. Saya bukan perawat, saya di sini untuk menemui saudara perempuan saya. Wanita itu menatap jauh ke dalam mata In Hye. Tolong bantu saya, kepalaku sangat sakit sampai saya tidak bisa melanjutkan. Bagaimana saya bisa hidup seperti ini? Tepat pada saat itu seorang pasien pria berusia 20-an datang dan menekan dirinya ke punggung In Hye. Ini adalah kejadian yang cukup umum di rumah sakit, tetapi tetap membuatnya gugup. Pasien tidak mempedulikan ide-ide konvensional tentang ruang pribadi, atau bersikap kasar untuk menatap orang lain. Di satu sisi, ada banyak dari mereka yang tatapannya yang benar-benar kosong menunjukkan pikiran yang tertutup di dunia pribadi mereka, tetapi di sisi lain, ada juga sejumlah orang yang tampak begitu jelas sehingga orang dapat dengan mudah salah mengira mereka sebagai anggota staf medis. Yong Hye pernah menjadi salah satu dari jenis terakhir. Perawat, mengapa tidak ada yang pernah melakukan sesuatu tentang pria itu? Seorang pasien wanita berusia 30-an yang akrab berteriak pada kepala perawat, suaranya agresif. Maksud saya, Anda tahu betul bagaimana dia selalu memukul saya. Mania penganiayaan wanita itu tampaknya semakin parah setiap kali In Hye berkunjung. In Hye membungkuk kepada perawat lagi. Saya hanya akan pergi dan berbicara dengan saudara perempuan saya. Dilihat dari ekspresi perawat, mereka semua benar-benar muak dengan Yong Hye. Jelas, tidak satu pun dari mereka mengharapkan upaya persuasi In Hye akan memiliki efek sedikit pun. Dia melewati jalan di antara pasien, dengan hati-hati agar tidak menyentuh mereka. Dia berjalan menyusuri koridor timur di luar bangsal Yong Hye. Pintu bangsal terbuka, dan ketika dia masuk, seorang wanita dengan rambut pendek datang mendekatinya. Ah, kamu berkunjung hari ini? Wanita itu adalah Hijo, yang sedang menjalani perawatan untuk alkoholisme dan hipomania. Tubuhnya gemuk tetapi matanya yang bulat memberikannya tampilan yang manis, dan suaranya selalu agak serak. Di rumah sakit ini, pasien yang mengendalikan diri dengan baik merawat mereka yang memiliki masalah psikologis yang lebih akut, dan menerima sedikit uang saku sebagai imbalannya. Ketika Yong Hye menjadi sulit diatur, menolak keras untuk makan, dia telah berada di bawah asuhan Hijo. Terima kasih atas semua masalah Anda, kata In Hye, dan hendak memaksakan tawa ketika tangan Hijo yang sedikit basah menggenggam tangannya sendiri. Apa yang bisa kita lakukan, kata Hijo, matanya yang bulat terisi air mata. Mereka mengatakan Yong Hye mungkin akan mati. Bagaimana keadaannya? Baru saja dia memuntahkan darah. Dia tidak makan, jadi asam lambungnya menggerogoti perutnya, dan dia terus-menerus mengalami kejang-kejang ini. Dan sekarang pendarahan ini juga? Hijo semakin dekat ke tepi air mata. Ketika saya pertama kali mulai merawatnya, dia tidak seperti ini. Mungkin dia akan baik-baik saja jika saya merawatnya dengan lebih baik, menurut Anda? Saya tidak tahu dia akan berakhir seperti ini. Mungkin ini tidak akan terjadi padanya jika saya tidak bertanggung jawab atasnya. Hijo sedang mengerjakan dirinya sendiri, jadi In Hye melepaskan tangannya dan perlahan-lahan mendekati tempat tidur.
Jika saja mata seseorang tidak terlihat oleh orang lain, pikirnya. Jika saja seseorang bisa menyembunyikan matanya dari dunia. Yong Hye berbaring sangat lurus di tempat tidur. Pada awalnya dia terlihat seolah-olah dia sedang menatap keluar jendela, tetapi setelah pemeriksaan lebih dekat, dia sebenarnya tidak melihat apapun sama sekali. Hampir tidak ada daging yang tersisa di wajahnya, lehernya, bahunya, dan anggota tubuhnya. In Hye memperhatikan rambut yang tumbuh di pipi dan lengan bawah saudara perempuannya, halus tetapi tidak biasa panjangnya, seperti bulu halus yang sering dimiliki bayi. Dokter telah menjelaskan bahwa ini disebabkan oleh keseimbangan hormonal Yong Hye yang terganggu, sesuatu yang terjadi setelah periode kelaparan yang lama. Apakah Yong Hye mencoba mengubah dirinya kembali menjadi seorang pra-remaja? Dia sudah lama tidak menstruasi, dan sekarang berat badannya telah turun di bawah 30 kilo, tentu saja tidak ada yang tersisa dari payudaranya. Dia berbaring di sana, tampak seperti anak yang luar biasa besar, tanpa ciri-ciri seksual sekunder. In Hye mengangkat spray putih. Dia membalikkan Yong Hye yang benar-benar tidak menolak dan memeriksa apakah tidak ada lecet yang muncul di tulang ekor atau punggungnya. Area yang telah meradang terakhir kali masih belum membaik. In Hye membiarkan pandangannya beristirahat pada tanda Mongolia biru muda yang jelas, tercetak di tengah bokongnya, yang sekarang menyia-nyiakan tulang. Gambar bunga-bunga itu, yang telah menyebar dari tanda itu seperti tinta yang berdarah, menutupi seluruh tubuh Yong Hye, berkedip sebentar, dengan pusing, di depan mata In Hye. Terima kasih untuk semuanya, hijau. Setiap hari saya mencucinya dengan handuk basah, dan juga menaburkan bedaknya, cuaca lembab inilah yang tidak membiarkannya sembuh. Terima kasih banyak. Saya dulu membutuhkan salah satu perawat untuk membantu saya memandikannya, sekarang dia sangat ringan sehingga saya bisa mengangkatnya dengan mudah sendiri. Ini benar-benar seperti merawat bayi. Bagaimanapun, saya berharap bisa memandikannya hari ini juga. Saya mendengar Anda memindahkannya ke rumah sakit yang berbeda, jadi ini akan menjadi terakhir kalinya. Mata hijau memerah lagi. Baiklah, mari kita mandikan dia bersama-sama dalam beberapa saat. Ya, air panas akan datang pada pukul 4. Hijau menyeka matanya yang memerah, satu demi satu. Baiklah, kalau begitu saya akan bertemu denganmu nanti. In Hye mengangguk kepada hijau saat yang terakhir pergi, lalu menutupi Yong Hye kembali dengan spray, menyesuaikannya untuk memastikan kaki saudara perempuannya tidak mencuat keluar. In Hye memeriksa adanya urat yang pecah dan menemukannya di mana-mana, di kedua tangan, telapak kedua kaki, bahkan siku. Satu-satunya cara untuk memberikan protein dan glukosa kepada Yong Hye adalah 4. Tetapi sekarang tidak ada lagi vena yang tidak rusak di mana jarum bisa dimasukkan. Satu-satunya cara lain adalah dengan menghubungkan 4 ke salah satu arteri yang mengalir di bahu Yong Hye. Kemarin, dokter menelepon In Hye untuk menjelaskan bahwa, karena ini membutuhkan operasi bedah yang berbahaya, Yong Hye harus dipindahkan ke rumah sakit umum. Mereka telah mencoba berkali-kali untuk memasukkan bubur ke dalam Yong Hye dengan memasukkan tabung panjang ke hidungnya, tetapi ini selalu berakhir dengan kegagalan karena Yong Hye hanya menutup kerongkongannya. Mereka akan mencoba metode ini sekali lagi, hari ini. Tetapi jika ini juga gagal maka Yong Hye tidak akan dapat tetap berada di perawatan mereka. 3 bulan lalu, tepat setelah Yong Hye ditemukan di hutan, ketika In Hye tiba di resepsionis pada hari kunjungan yang dijadwalkan, dia diberitahu bahwa Dr. Yong Hye ingin bertemu dengannya. Hal ini membuatnya cemas, karena dia belum berbicara dengannya sejak Yong Hye pertama kali dirawat. Kami tahu bahwa itu mengganggu dia secara psikologis jika dia melihat hidangan samping yang mengandung daging, jadi kami telah mengambil tindakan ekstra untuk memastikan hal ini tidak terjadi. Tetapi sekarang dia bahkan tidak mau turun ke lobi saat makan, dan bahkan jika kami membawa nampan makanan ke bangsal, dia tidak akan makan. Ini sudah berlangsung 4 hari. Dia mulai mengalami dehidrasi, dan karena dia menjadi kasar setiap kali kami mencoba memasukkan infus, ya, saya tidak yakin kami dapat memberikan obatnya dengan benar lagi. Faktanya, dokter meragukan apakah Yong Hye telah minum obatnya sama sekali. Dia bahkan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak sewaspada yang seharusnya, setelah awalnya tampaknya berjalan dengan baik. Hanya pagi itu, perawat diminta untuk memeriksa apakah Yong Hye minum obatnya, tetapi tampaknya Yong Hye tidak mendengarkan ketika dia diminta untuk menjulurkan lidahnya. Ketika perawat kemudian memaksakan lidahnya naik dan menggunakan senter untuk melihat ke dalam, tablet masih ada di sana. Hari itu kembali, saat Yong Hye berbaring di bangsal dengan jarum infus dimasukkan ke punggung tangannya, In Hye bertanya kepadanya,
mengapa kamu melakukannya? Apa yang kamu lakukan di hutan gelap itu? Bukankah itu dingin? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu terkena sesuatu yang serius? Wajah Yong Hye sangat kurus, dan rambutnya yang tidak disisir kusut seperti rumput laut. Kamu harus makan. Saya mengerti kamu tidak makan daging jika kamu tidak menyukainya. Tetapi mengapa kamu juga tidak makan hal-hal lain sekarang? Bibir Yong Hye bergerak hampir tak terlihat. Saya haus, bisiknya. Beri aku sedikit air. In Hye pergi dan mengambil beberapa dari lobi. Setelah dia minum, Yong Hye mengeluarkan napas pendek dan bertanya, apakah kamu berbicara dengan dokter, saudari? Petik 2. Ya, saya melakukannya. Mengapa? Yong Hye memotongnya. Mereka mengatakan isi perut saya semuanya telah mengecil, kamu tahu. In Hye kehilangan kata-kata. Yong Hye memindahkan wajahnya yang kurus ke arah saudara perempuannya. Saya bukan lagi binatang, saudari, katanya, pertama kali memindai bangsal kosong seolah-olah akan mengungkapkan rahasia yang penting. Saya tidak perlu makan, tidak sekarang. Saya bisa hidup tanpanya. Yang saya butuhkan hanyalah sinar matahari. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah berubah menjadi pohon? Bagaimana mungkin tumbuhan bisa berbicara? Bagaimana kamu bisa memikirkan hal-hal ini? Mata Yong Hye bersinar, senyum misterius bermain di wajahnya. Kamu benar, segera sekarang, kata-kata dan pikiran semuanya akan hilang. Segera, Yong Hye tertawa terbahak-bahak, lalu menghela napas. Sangat segera, tunggu sebentar lagi, saudari. Tanda pisah, waktu berlalu. Di luar jendela, hujan tampak turun dengan lebih ringan daripada sebelumnya. Tetesan hujan pada jaring nyamuk tampak tidak terganggu, jadi mungkin hujan sebenarnya berhenti beberapa saat yang lalu. In Hye duduk di kursi di samping tempat tidur Yong Hye, membuka tasnya dan mengeluarkan berbagai wadah dengan ukuran berbeda, semuanya tertutup rapat. Dia membuka tutup wadah terkecil terlebih dahulu. Aroma manis menyebar melalui udara lembab bangsal. Ini persik, Yong Hye. Persik kalengan Huangdo. Kamu menyukainya, ingat. Kamu dulu bersikeras membelinya bahkan ketika persik segar ada di musimnya, seperti anak kecil. Dia mengukir sepotong buah matang yang lembut dengan garpu dan membawanya ke hidung Yong Hye. Cium bau itu, apakah kamu tidak ingin mencoba sedikit? Wadah berikutnya diisi dengan semangka, dipotong menjadi kubus dengan ukuran yang nyaman. Apakah kamu tidak ingat, ketika kamu masih kecil, setiap kali aku memotong semangka menjadi 2, kamu akan datang dan menciumnya? Dengan beberapa dari mereka, ketika kami memotongnya, mereka mengeluarkan bau manis yang indah yang menyebar ke seluruh rumah. Yong Hye tetap sepenuhnya tidak bergerak. In Hye dengan lembut menggosok sepotong melon ke bibir saudara perempuannya. Dia mencoba menggunakan 2 jarinya untuk memisahkan bibir Yong Hye, tetapi mulutnya tertutup rapat. Yong Hye, kata In Hye. Suaranya rendah. Jawab aku, Yong Hye. Dia mengguncang bahu saudara perempuannya yang kaku, dan menahan godaan untuk memaksa mulutnya terbuka. Dia ingin berteriak tepat di telinga saudara perempuannya, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mendengarkan saya? Apakah kamu ingin mati? Apakah kamu benar-benar ingin mati? Dengan bingung, dia memeriksa kemarahan panas yang sedang mendidih di dalam dirinya seperti buih. Tanda pisah, waktu berlalu. In Hye menoleh dan melihat keluar jendela. Hujan tampaknya telah berhenti, tetapi langit masih mendung. Pohon-pohon basah masih diam. Lereng berhutan lebat Gunung Chukseong membentang jauh ke kejauhan. Hutan besar yang menutupi lereng-lereng itu sunyi seperti semuanya. Dia mengeluarkan termos dari tasnya dan menuangkan teh Queen's Cina ke dalam cangkir stainless steel. Cobalah, Yong Hye, ini sangat terinfusi. Dia membawa cangkir itu ke bibirnya sendiri dan menyesapnya. Rasa yang bertahan di ujung lidahnya manis dan harum. Setelah menuangkan sedikit teh ke handuk, dia menggunakannya untuk melembabkan bibir Yong Hye. Tidak ada jawaban. Apakah kamu mencoba mati? Tanyanya. Kamu tidak, kan? Jika yang kamu inginkan hanyalah menjadi pohon, kamu tetap harus makan. Kamu harus hidup. Dia berhenti berbicara. Napasnya tersangkut di tenggorokannya. Kecurigaan bahwa dia tidak ingin akui akhirnya mengangkat kepalanya. Mungkin dia salah. Mungkin itu justru kematian yang dikejar Yong Hye, yang telah dia kejar sejak awal. Tidak, dia mengulangi dalam hati. Kamu tidak mencoba mati. Sebelum Yong Hye berhenti berbicara untuk selamanya, sekitar 1 bulan yang lalu, dia telah berkata, saudari, tolong biarkan aku keluar dari sini. Dia sering berhenti berbicara di tengah kalimat,
mungkin karena dia merasa sulit untuk terus berbicara untuk waktu yang lama, dan ucapannya dicampur dengan suara serak dari pernapasannya. Orang-orang selalu menyuruhku makan, aku tidak suka makan, mereka memaksaku. Terakhir kali saya memuntahkannya, kemarin begitu saya makan, mereka memberi saya suntikan untuk membuat saya tidur. Saudari, saya tidak suka suntikan, saya benar-benar tidak menyukainya, tolong biarkan aku keluar. Saya tidak suka berada di sini. In Hye memegang tangan Yong Hye yang kurus dan berkata, tetapi kamu bahkan tidak bisa berjalan dengan benar lagi. Hanya sekarang kamu bisa bertahan. Jika kamu pulang, apakah kamu akan makan? Jika kamu berjanji makan, aku akan membuatmu keluar. Dia tidak bisa tidak memperhatikan bagaimana cahaya padam dari mata Yong Hye saat itu. Yong Hye, jawab aku, yang perlu kamu lakukan hanyalah berjanji. Yong Hye menjauh dari saudara perempuannya. Kamu sama saja, bisiknya, suaranya hampir tidak terdengar. Apa yang kamu bicarakan? Saya, tidak ada yang bisa mengerti saya, dokter, perawat, mereka semua sama. Mereka bahkan tidak mencoba mengerti, mereka hanya memaksa saya untuk minum obat, dan menusuk saya dengan jarum. Suara Yong Hye lambat dan tenang, tetapi tegas. In Hye tidak dapat menahan dirinya lebih lama lagi. Kamu, teriaknya, saya bertindak seperti ini karena saya takut Anda akan mati. Yong Hye menoleh dan menatap In Hye dengan kosong, seolah-olah yang terakhir bukanlah saudara perempuannya tetapi orang asing. Setelah beberapa saat, pertanyaannya muncul. Mengapa? Apakah itu hal yang buruk untuk mati? Tanda pisah. Mengapa? Apakah itu hal yang buruk untuk mati? Dahulu kala, dia dan Yong Hye tersesat di gunung. Yong Hye, yang saat itu berusia 9 tahun, berkata, jangan kita kembali. Pada saat itu, In Hye tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Apa yang kamu bicarakan? Akan gelap sebentar lagi. Kita harus segera bergegas mencari jalan. Hanya setelah sekian lama dia dapat memahami mengapa Yong Hye mengatakan apa yang dia katakan. Yong Hye adalah satu-satunya korban pemukulan ayahnya. Kekerasan seperti itu tidak akan mengganggu saudara laki-laki mereka Yong Ho, seorang anak laki-laki yang membagikan keadilan kasarnya sendiri kepada anak-anak desa. Sebagai putri sulung, In Hye adalah orang yang mengambil alih dari ibu mereka yang kelelahan dan membuat kaldu untuk ayahnya mencuci minuman keras, dan karena itu dia selalu merawatnya dalam perlakuannya terhadapnya. Hanya Yong Hye, patuh dan naif, yang tidak dapat menangkis amarah ayahnya atau memberikan perlawanan apapun. Sebaliknya, dia hanya menyerap semua penderitaannya di dalam dirinya, jauh ke dalam sumsum tulang. Sekarang, dengan manfaat dari pandangan belakang, In Hye dapat melihat bahwa peran yang telah dia ambil saat itu sebagai putri sulung yang pekerja keras dan berkorban adalah tanda bukan kedewasaan tetapi pengecut. Itu adalah taktik bertahan hidup. Bisakah saya mencegahnya? Bisakah saya mencegah hal-hal yang tak terbayangkan itu tenggelam begitu dalam di dalam Yong Hye dan menahannya dalam cengkeraman mereka? Dia melihat saudara perempuannya lagi, sebagai seorang anak, punggung dan bahunya serta bagian belakang kepalanya saat dia berdiri sendirian di depan gerbang utama saat matahari terbenam. Mereka berdua akhirnya turun dari gunung, tetapi di sisi yang berlawanan dari tempat mereka memulai. Mereka menumpang naik ke penggiling daya kembali ke kota kecil mereka, bergegas di sepanjang jalan yang tidak dikenal saat gelap. In Hye merasa lega, tetapi tidak saudara perempuannya. Yong Hye tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri dan menonton poplar yang menyala-dinyalakan oleh cahaya sore. Tanda pisah, apakah mereka melarikan diri dari rumah malam itu, seperti yang disarankan Yong Hye, apakah semuanya akan berbeda? Pada pertemuan keluarga hari itu, jika dia lebih tegas ketika dia meraih lengan ayah mereka, sebelum dia memukul Yong Hye di wajah, apakah semuanya akan berbeda saat itu? Dan bagaimana dengan ketika dia pertama kali membawa Yong Hye untuk diperkenalkan kepada calon suaminya, Tuan Chong? Dia tampak agak dingin, dia sama sekali tidak menyukainya. Apa yang akan terjadi jika dia bertindak berdasarkan naluri dan menolak melanjutkan pernikahan? Ada waktu ketika dia bisa menghabiskan berjam-jam seperti ini, menimbang semua variabel yang mungkin telah berkontribusi untuk menentukan nasib Yong Hye. Tentu saja itu sia-sia, tindakan ini secara mental mengambil dan menghitung batu paduk yang telah diletakkan di papan kehidupan saudara perempuannya. Lebih dari itu bahkan tidak mungkin. Tetapi dia tidak bisa menghentikan pikirannya untuk berlari ke mantan suaminya. Jika saja dia tidak menikah dengannya. Dia memanggilnya, hanya sekali. Itu sekitar 9 bulan yang lalu, dan hampir tengah malam. Mungkin dia menelepon dari suatu tempat yang jauh,
karena ada jeda singkat setelah suara koin jatuh. Saya ingin melihat Jiwoo. Suaranya yang sangat akrab, rendah dan tegang, dia bisa tahu dia sedang berjuang untuk terdengar tenang, seperti pisau tumpul yang menikam dadanya. Tidak bisakah kamu membiarkan saya melihatnya, hanya satu kali? Jadi itulah yang ingin dia katakan. Bukan untuk mengatakan maaf, bukan untuk memohon pengampunannya, hanya untuk berbicara tentang anak itu. Dia bahkan tidak bertanya apakah Yonghye baik-baik saja. Dia selalu tahu betapa sensitifnya dia. Seorang pria yang harga dirinya mudah terluka, yang dengan cepat menjadi frustrasi jika situasinya tidak berjalan sesuai keinginannya. Dia tahu bahwa jika dia menolaknya satu kali lagi, mungkin akan sangat lama sebelum dia menghubunginya lagi. Meskipun dia menyadari hal ini, tidak, karena dia menyadarinya, dia menutup telepon tanpa menjawab. Sebuah bilik telepon umum di tengah malam. Sepatu kets yang usang, pakaian lusuh. Wajah yang putus asa, tidak lagi muda. Dia menggelengkan kepalanya, berusaha menghapus gambar-gambar itu dari pikirannya. Setiap kali dia memikirkan dia sekarang, pikiran-pikiran itu dengan tenang dipadatkan dengan cara dia memandang ketika dia mencoba melempar dirinya ke atas pagar beranda Yonghye, mencoba terbang seperti burung. Semua adegan penerbangan yang dia masukkan dalam videonya, dan namun, ketika dia paling membutuhkannya, penerbangan semacam itu terbukti di luar kemampuannya. Saya tidak mengenalmu, gumamnya, mengeratkan cengkeramannya pada gagang telepon, yang telah dia gantung kembali di tempat tidur, tetapi masih dia pegang. Jadi tidak perlu kita saling memaafkan, karena saya tidak mengenalmu. Ketika telepon berdering lagi, dia menarik keluar kabelnya. Pagi berikutnya dia menghubungkannya kembali tetapi, seperti yang dia prediksi, dia tidak menelepon lagi. Tanda pisah. Waktu berlalu. Sekarang mata Yonghye tertutup. Apakah dia tidur? Bisakah dia mencium bau buah yang baru saja diletakkan saudara perempuannya ke bibirnya? In-hye melihat tulang pipi Yonghye yang menonjol, matanya yang berlubang, pipinya yang cekung. Dia merasakan napas saudara perempuannya yang kasar. Dia bangun dan berjalan ke jendela, di mana langit abu-abu gelap perlahan menjadi terang, pemandangan menjadi lebih terang di tepinya. Cahaya menyentuh hutan Gunung Chukseong, menghidupkan kembali warna musim panasnya. Tempat di mana Yonghye ditemukan malam itu pasti ada di suatu tempat di lereng itu. Saya mendengar sesuatu, kata Yonghye, berbaring terhubung ke tetesan. Saya pergi ke sana karena saya mendengar sesuatu memanggil saya tidak mendengarnya lagi sekarang, saya hanya berdiri di sana menunggu. Ketika In-hye bertanya, apa yang kamu tunggu? Demam masuk ke mata Yonghye. Tangan kanannya adalah tangan yang memiliki jarum di dalamnya. Dia mengulurkan tangan kirinya dan meraih tangan In-hye. In-hye terkejut dengan betapa kuatnya cengkeramannya. Itu meleleh dalam hujan, semuanya meleleh, saya hampir saja turun ke bumi. Tidak ada pilihan lain jika saya ingin membalikkan diri saya lagi, Anda lihat. Nada gembira hijau mengejutkan In-hye dari ingatan ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk Yonghye? Mereka mengatakan dia mungkin akan mati. Bagi In-hye, kata-kata hijau terdengar seperti raungan pesawat yang memekakkan telinga. Tanda pisah. Ada satu kenangan yang tidak pernah bisa diceritakan In-hye kepada orang lain, dan mungkin tidak akan pernah. April 2 tahun lalu, musim semi tahun ketika suaminya membuat video itu tentang Yonghye. In-hye telah berdarah dari vaginanya selama hampir 1 bulan, secara on dan off. Dia tidak pernah bisa mengerti mengapa. Tetapi untuk beberapa alasan setiap kali dia mencuci celananya yang berlumuran darah, dia akan mengingat cara darah dari pergelangan tangan Yonghye menyembur keluar ke udara. Setiap hari dia memutuskan dia akan pergi untuk pemeriksaan medis hari berikutnya, lalu ketika hari berikutnya tiba dia akan menundanya lagi. Dia takut pergi ke rumah sakit. Jika itu penyakit serius, berapa banyak waktu yang mungkin tersisa baginya? 1 tahun, 6 bulan, atau 3 bulan. Untuk pertama kalinya, dia menjadi sadar akan betapa banyak hidupnya yang telah dihabiskannya bersama suaminya. Itu adalah periode waktu yang benar-benar tanpa kebahagiaan dan spontanitas. Waktu yang dia kelola sejauh ini hanya dengan menggunakan setiap cadangan daya tahan dan pertimbangan terakhir. Semua itu dilakukan sendiri. Pada pagi ketika dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk pergi ke Departemen Obstetri dan Ginekologi, tempat Jiwoo dilahirkan, dia berdiri di platform terbuka di stasiun Wangsimni dan menunggu kereta api, yang membutuhkan waktu lama untuk tiba. Di seberang peron terdapat deretan bangunan sementara, struktur baja mereka sekarang membusuk, dan rumput liar menjalar di antara rel-rel di tepi yang tidak dilewati kereta api.
Perasaan bahwa dia tidak pernah benar-benar hidup di dunia ini mengejutkannya. Itu adalah fakta. Dia tidak pernah hidup. Bahkan sebagai seorang anak, sejauh yang dia ingat, dia tidak melakukan apapun kecuali bertahan. Dia percaya pada kebaikan bawaannya, kemanusiaannya, dan hidup sesuai dengan itu, tidak pernah menyakiti siapapun. Pengabdiannya untuk melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar tidak pernah berhenti, semua kesuksesannya bergantung pada itu, dan dia akan terus seperti itu tanpa batas waktu. Dia tidak mengerti mengapa, tetapi ketika dihadapkan pada bangunan-bangunan yang lapuk dan rumput liar yang menjalar, dia hanyalah seorang anak yang tidak pernah hidup. Dia melawan perasaan malunya dan berhasil berhenti gemetar sebelum bangun di atas tempat tidur. Dokter pria parubaya kemudian mendorong ruang lingkup perut dingin ke dalam vaginanya dan mengangkat polip seperti lidah yang telah menempel di dinding vagina. Tubuhnya tersentak menjauh dari rasa sakit yang tajam. Jadi inilah sebabnya kamu berdarah. Yah, itu keluar dengan bersih, jadi pendarahannya harus mulai berkurang dalam beberapa hari, dan kemudian berhenti sama sekali. Ovarium Anda benar-benar baik-baik saja, jadi tidak ada yang perlu Anda khawatirkan di sana. Tidak ada sedikit pun kebahagiaan yang bisa dia peroleh dari ini. Alih-alih penyakit serius, sebuah kemungkinan yang telah menyebabkan kekhawatirannya yang tak berujung selama sebulan terakhir, itu hanyalah masalah kecil. Kembali ke platform di Wang Ximni, bukan hanya rasa sakit dari operasi yang menyebabkan kakinya gemetar. Ketika kereta akhirnya menderu masuk ke peron, dia terhuyung di belakang salah satu kursi logam dan menyembunyikan dirinya, takut bahwa sesuatu di dalam dirinya akan membuatnya melempar dirinya di depan massa padat kereta. Bagaimana menjelaskan 4 bulan atau lebih yang mengikutinya sejak hari itu? Pendarahan berlanjut selama sekitar 2 minggu lagi, kemudian lukanya sembuh dan berhenti. Tetapi dia merasa seolah-olah masih ada luka terbuka di dalam tubuhnya. Entah bagaimana, tampaknya luka ini sebenarnya telah tumbuh lebih besar darinya, bahwa seluruh tubuhnya ditarik ke dalam rahangnya yang hitam pekat. Dia melihat dalam diam saat musim semi berlalu dan musim panas tiba. Pakaian yang dikenakan pelanggan wanitanya menjadi semakin pendek dan lebih berwarna. Seperti biasa, dia tersenyum pada pelanggan, tidak pernah gagal untuk merekomendasikan produk tambahan atau memberikan diskon jika sesuai, dan memastikan untuk mengemas sampel gratis dengan setiap pembelian. Dia memasang poster-poster yang mengiklankan produk-produk baru di lokasi-lokasi yang dipilih dengan cermat di sekitar toko, di mana produk-produk tersebut akan menarik perhatian pelanggan, dan menangani dengan mudah kesempatan-kesempatan ketika konsultan perawatan kulit tidak mendapatkan umpan balik yang baik, dan karenanya harus diganti. Tetapi pada malam hari, ketika dia meninggalkan karyawannya dan berjalan melalui jalan-jalan malam yang gerah, dipenuhi dengan musik dan dipadati pasangan yang berkencan, dia bisa merasakan luka hitam yang menganga itu masih menghisapnya, menariknya masuk. Dia menyeret tubuhnya yang berkeringat melalui jalan dan menjauh dari kerumunan. Tanda pisah. Hal itu terjadi sekitar waktu ketika hari-hari musim panas yang gerah mulai mendingin sedikit, setidaknya di pagi dan sore hari. Ketika dia tiba kembali di rumah suatu pagi, menyelinap masuk seperti pencuri setelah beberapa hari pergi, masuk ke tempat tidur dan mencoba melingkarkan lengannya di sekitar dia mendorongnya pergi. Aku lelah, aku bilang aku sangat lelah. Sabar sebentar, katanya. Dia ingat bagaimana rasanya. Kata-kata itu berulang kali muncul di benaknya yang setengah sadar. Masih setengah tidur, dia berhasil melewatinya dengan berpikir pada dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Ini hanya akan terjadi satu kali, ini akan segera berakhir, dia bisa menanganinya. Rasa sakit dan rasa malu telah dihapus oleh tidur yang dalam dan lelah yang dia masukkan segera setelahnya. Namun kemudian, di meja sarapan, dia tiba-tiba menemukan dirinya ingin menusuk matanya dengan sumpit, atau menuangkan air mendidih dari teko ke kepalanya. Setelah suaminya tertidur, kamar tidur menjadi sunyi kembali. Dia mengambil Jiwoo, yang telah tidur di sisinya, dan meletakkannya kembali sehingga dia berbaring telentang, melihat seperti yang dia lakukan, betapa menyedihkannya mereka harus muncul, ibu dan anak samar-samar digariskan dalam kegelapan. Tidak ada masalah, itu sebuah fakta, segalanya akan baik-baik saja selama dia terus berjalan, terus menjalani hidupnya seperti yang selalu dia lakukan. Bagaimanapun, tidak ada cara lain. Dia meninggalkan kamar tidur dan melihat keluar jendela beranda biru gelap. Mainan yang dimainkan Jiwoo malam sebelumnya, sofa dan televisi, pintu hitam di bawah wastafel dan bercak-bercak minyak di kompor gas, seolah-olah dia melihat benda-benda ini untuk pertama kalinya, berjalan-jalan di sekitar rumah seolah-olah dia tidak pernah berada di sana sebelumnya.
Rasa sakit yang aneh mencengkeram dadanya. Itu adalah perasaan yang menindas, membatasi, seolah-olah dinding rumah perlahan-lahan menutup. Dia membuka pintu lemari pakaian dan mengeluarkan kaos katun ungu. Warnanya telah pudar, karena Jiwoo menyukainya ketika dia menyusui dan jadi dia sering memakainya di rumah. Itu adalah jenis pakaian yang dia suka kenakan ketika dia sakit atau hanya tidak merasa terbaik. Meskipun dia telah mencucinya berkali-kali, bau susu dan bayi yang baru lahir itu masih memberinya rasa aman. Tetapi kali ini tidak berhasil. Rasa sakit di dadanya menjadi lebih parah. Napasnya menjadi dangkal, dan dia harus berusaha untuk mencoba bernapas lebih dalam. Dia duduk di sofa, matanya mengikuti jarum detik pada jam saat berdetak mengelilingi, dan dia membuat upaya lain untuk mengatur pernapasannya. Yang mengejutkannya, masih belum ada perbaikan. Perasaan deja vu merayapinya saat itu, perasaan telah mengalami momen yang sama ini berkali-kali. Bukti rasa sakit internalnya telah diletakkan di depannya seolah-olah ini adalah sesuatu yang telah lama dia persiapkan, seolah-olah dia telah menunggu momen ini. Semua ini tidak berarti apa-apa. Saya tidak bisa menerimanya lagi. Saya tidak bisa melanjutkan lagi. Saya tidak mau. Dia melihat sekeliling sekali lagi pada berbagai benda di dalam rumah. Mereka bukan miliknya, sama seperti hidupnya tidak pernah menjadi miliknya. Hidupnya tidak lebih dari sebuah pawai hantu yang bertahan dengan kelelahan, tidak lebih nyata daripada drama televisi. Kematian, yang sekarang berdiri di sisinya, sama akrabnya dengan anggota keluarga, hilang untuk waktu yang lama tetapi sekarang kembali. Dia bangun, menggigil, dan pergi ke ruangan tempat mainan-mainan itu ditinggalkan berserakan. Setiap malam selama seminggu terakhir, dia akan menurunkan ponsel yang telah dibantunya untuk menghias, dan mulai membuka tali yang tebal. Itu dililitkan begitu erat sehingga menyakiti ujung jarinya, tetapi dia terus dengan sabar sampai simpul terakhir terlepas. Dia menggulung kertas berwarna dan selofan, yang telah dihiasi dengan bintang-bintang, dan merapikannya dalam keranjang, lalu menggulung kabelnya dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Dia mengenakan sepasang sandal, membuka pintu depan yang berat dan pergi keluar. Dia berjalan menuruni 5 tangga. Masih gelap di luar. Gedung apartemen besar itu hanya diterangi oleh cahaya yang dia tinggalkan. Dia terus berjalan, melewati gerbang di belakang kompleks apartemen dan menaiki jalan sempit yang gelap menuju gunung. Lipatan gunung tampak lebih dalam dari biasanya dalam kegelapan biru hitam. Sudah sangat pagi sehingga bahkan orang tua yang rajin keluar untuk mengumpulkan air mineral pada saat fajar masih tidur di tempat tidur mereka. Dia berjalan terus, kepala menunduk. Ada sesuatu di wajahnya, keringat atau air mata, dia tidak yakin, dan dia menyeka dengan punggung tangannya. Rasa sakitnya terasa seperti lubang yang menelannya, sumber ketakutan yang intens dan sekaligus ketenangan yang aneh. Tanda pisah, waktu berlalu, In Hye duduk kembali. Dia membuka tutup wadah terakhir. Dia mengambil tangan Yong Hye yang kaku dan menariknya ke arah buah prem, menggerakkan jari saudara perempuannya di atas kulitnya yang halus. Dia melengkungkan jari-jari kurusnya di sekitar salah satu prem, membuatnya memegangnya. Plum adalah salah satu buah yang disukai Yong Hye. In Hye ingat bahwa, ketika masih kecil, Yong Hye kadang-kadang menggulungnya di dalam mulutnya untuk sementara waktu tanpa menggigitnya, mengatakan bahwa dia menyukai rasanya. Tetapi sekarang tangan saudara perempuannya lemas dan tidak responsif. Kuku jarinya menjadi setipis kertas. Yong Hye, suaranya terdengar kering dan serak dalam kesunyian bangsal. Tidak ada jawaban, dia membawa wajahnya dekat ke wajah Yong Hye. Tepat pada saat itu, meskipun tampak tidak percaya, kelopak mata Yong Hye berkedip terbuka. Yong Hye, dia mengintip ke dalam pupil hitam kosong saudara perempuannya. Tetapi semua yang dilihatnya tercermin di sana adalah wajahnya sendiri. Kekuatan kekecewaannya mengejutkannya, menjatuhkannya ke dalam keputusasaan. Kamu benar-benar gila. Itu adalah pikiran yang belum bisa dia pertimbangkan selama beberapa hari terakhir ini, tetapi sekarang, untuk pertama kalinya, dia mengajukan pertanyaan kepada Yong Hye. Apakah kamu benar-benar kehilangan akal? Ketakutan yang tak dapat dijelaskan membuatnya menarik diri dari saudara perempuannya, tetapi dia tetap duduk. Keheningan bangsal, bahkan tanpa suara napas untuk memecah kesunyian, seperti kapas basah yang menyumbat telinganya. Mungkin, gumamnya pada dirinya sendiri. Mungkin itu lebih sederhana dari yang saya kira. Dia ragu-ragu, terdiam untuk beberapa saat. Kamu gila, dan begitu.
Alih-alih menyelesaikan pikirannya, dia mengulurkan tangan dan menyentuh filtrum saudara perempuannya. Napas yang samar-samar menyentuh jarinya, hangat dan teratur. Bibir Yong Hye bergerak sedikit. Rasa sakit dan insomnia ini, yang tanpa diketahui orang lain, sekarang memiliki In Hye dalam cengkeramannya. Mungkin Yong Hye telah melewati fase yang sama ini, waktu yang lama dan lebih cepat daripada kebanyakan orang. Mungkin kondisi Yong Hye saat ini adalah perkembangan alami dari apa yang baru-baru ini dialami saudara perempuannya. Mungkin, pada suatu saat, Yong Hye hanya membiarkan benang tipis yang menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari terlepas. Selama bulan-bulan insomnia, In Hye kadang-kadang merasa seolah-olah dia hidup dalam keadaan kekacauan total. Jika bukan karena Jiwoo, jika bukan karena rasa tanggung jawab yang dia rasakan terhadapnya, mungkin dia juga bisa melepaskan cengkeramannya pada benang itu. Satu-satunya saat ketika rasa sakit itu sederhana, secara ajaib berhenti, adalah saat-saat tepat setelah dia tertawa. Sesuatu yang dikatakan atau dilakukan Jiwoo membuatnya tertawa, dan kemudian segera setelah itu dia dibiarkan kosong, bahkan tanpa rasa sakit. Pada saat-saat seperti itu, fakta bahwa dia telah tertawa tampak tidak percaya, dan membuatnya tertawa lagi. Adalah diakui, tawa ini selalu tampak lebih gila daripada bahagia, tetapi Jiwoo suka melihat semuanya sama. Apakah ini, Ibu? Apakah ini yang membuatmu tertawa? Kemudian Jiwoo akan mengulangi apapun yang baru saja dia lakukan, seperti mengerutkan bibirnya dan menggunakan tangannya untuk meniru tanduk yang tumbuh dari dahinya, atau membuat suara berisik, memasukkan kepalanya di antara kakinya dan memanggil, "Ibu, Ibu," dengan suara konyol. Semakin dia tertawa, semakin dia meningkatkan ante dengan clowningnya. Pada saat dia selesai, dia akan menjalankan semua misteri rahasia tawa yang pernah dipahami manusia, memobilisasi semua yang ada di tangannya. Tidak ada cara baginya untuk mengetahui betapa bersalahnya hal itu membuat ibunya merasa, melihat anak yang begitu muda berusaha sekuat tenaga hanya untuk memeras sedikit kebahagiaan yang nyata darinya, atau bahwa tawanya pada akhirnya akan habis. Hidup adalah hal yang aneh, pikirnya, setelah dia berhenti tertawa. Bahkan setelah hal-hal tertentu terjadi pada mereka, tidak peduli betapa mengerikan pengalamannya, orang-orang masih terus makan dan minum, pergi ke toilet dan mencuci diri mereka sendiri, hidup, dengan kata lain. Dan kadang-kadang mereka bahkan tertawa terbahak-bahak. Dan mereka mungkin memiliki pemikiran yang sama, juga, dan ketika mereka melakukannya, itu pasti membuat mereka mengenang dengan sedih semua kesedihan yang sempat mereka lupakan. Tetapi berbaring di samping tubuh kecil yang kecoklatan dari putranya, setelah tidur menarik dirinya ke wajah mudanya yang bersalah, malam itu dimulai lagi untuknya. Waktu di mana tidak ada pemandangan atau suara makhluk hidup lainnya. Selama kekekalan, sedalam rawa. Jika dia menggulung diri di bak mandi kosong dan menutup matanya, hutan gelap menutup di sekitarnya. Garis-garis hujan yang gelap menusuk tubuh Yong Hye seperti tombak, kaki telanjangnya yang kurus tertutup lumpur. Ketika In Hye menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan bayangan itu, pohon-pohon musim panas di siang hari berkedip di depan matanya seperti kembang api hijau yang besar. Apakah ini karena halusinasi yang diceritakan Yong Hye kepadanya? Pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya yang telah dilihatnya selama hidupnya, hutan yang bergelombang yang menutupi benua seperti laut yang tidak berperasaan, menyelimuti tubuhnya yang kelelahan dan mengangkatnya. Hanya fragmen kota, kota kecil, dan jalan yang terlihat, mengambang di atap hutan seperti pulau atau jembatan, perlahan-lahan tersapu ke suatu tempat, terbawa oleh gelombang-gelombang hangat itu. Tidak mungkin In Hye mengetahui apa yang dikatakan gelombang-gelombang itu. Atau apa yang dikatakan pohon-pohon yang dilihatnya di ujung jalan setapak gunung yang sempit, berkelompok seperti nyala api hijau dalam cahaya setengah pagi. Apapun itu, tidak ada kehangatan di dalamnya. Apapun kata-katanya, itu bukan kata-kata penghiburan, kata-kata yang akan membantunya bangkit kembali. Sebaliknya, mereka kejam, dan pohon-pohon yang telah mengucapkan kata-kata itu adalah bentuk kehidupan yang menakutkan. Bahkan ketika dia berbalik di tempat dan mencari ke segala arah, In Hye tidak dapat menemukan pohon yang akan mengambil nyawanya dari dirinya. Beberapa pohon menolak menerimanya. Mereka hanya berdiri di sana, keras kepala dan khusyuk namun hidup seperti binatang, menanggung beban tubuh besar mereka sendiri. Tanda pisah. Waktu berlalu, In Hye mengembalikan tutupnya ke semua wadah. Dia mengemas semuanya ke dalam tasnya, dimulai dengan termos. Dia menutup resleting tas. Dimensi lain apa yang mungkin telah dilewati jiwa Yong Hye, setelah menanggalkan daging seperti ular yang menanggalkan kulitnya?
In Hye mengingat bagaimana penampilan Yong Hye ketika dia berdiri di atas tangannya. Apakah Yong Hye telah salah mengira lantai beton rumah sakit sebagai tanah lembut hutan? Apakah tubuhnya telah berubah menjadi batang yang kokoh, dengan akar putih tumbuh dari tangannya dan mencengkeram tanah hitam? Apakah kakinya terentang tinggi ke udara sementara lengannya terentang sampai ke inti bumi, punggungnya terentang kencang untuk mendukung dorongan pertumbuhan dua cabang ini? Saat sinar matahari meresap ke tubuh Yong Hye, apakah air yang menjenuhkan tanah telah ditarik naik melalui sel-selnya, akhirnya mekar dari selangkangannya sebagai bunga? Ketika Yong Hye telah menyeimbangkan diri terbalik dan meregangkan setiap serat dalam tubuhnya, apakah hal-hal ini telah dibangkitkan dalam jiwanya? Tapi serius, kata In Hye dengan keras. Apa yang terjadi? Kamu sedang sekarat, katanya, lebih keras kali ini. Kamu berbaring di tempat tidur itu, dan sekarat. Tidak ada yang lain. Dia menekan bibirnya rapat-rapat, mengepalkan giginya dengan begitu ganas sehingga darah terlihat, bergumul dengan keinginan untuk memegang wajah Yong Hye yang tidak sadar, untuk mengguncang tubuhnya yang seperti hantu dengan keras dan melemparkannya kembali ke tempat tidur. Tanda pisah. Sekarang tidak ada lagi waktu yang tersisa. In Hye mengangkat tasnya dan mendorong kursi ke belakang. Berjalan dengan bungkuk, dia bergegas keluar dari bangsal. Ketika dia menoleh, tubuh Yong Hye masih kaku dan tidak bergerak di bawah spray. In Hye mengepalkan giginya lebih keras. Dia berjalan menyusuri lobi. Tanda pisah. Seorang perawat dengan rambut bob berjalan ke meja di lobi membawa keranjang plastik kecil berwarna putih dan duduk. Di dalam keranjang ada berbagai gunting kuku. Pasien berbaris dan masing-masing diberi sepasang gunting. Setiap pilihan membutuhkan waktu lama, seolah-olah pasien mencoba memutuskan pasangan mana yang paling cocok untuk mereka. Di sisi lain lobi, seorang asisten perawat berekor kuda memotong kuku penderita demensia. In Hye berdiri diam dan mengamati pemandangannya. Apapun yang tajam atau sempit yang dapat digunakan untuk menusuk atau memotong, apapun dengan tali panjang yang dapat dibungkus di sekitar tenggorokan, dilarang. Sebagian ini untuk mencegah pasien menyakiti orang lain, tetapi perhatian utama adalah bahwa mereka akan ingin menyakiti diri mereka sendiri. In Hye memindai wajah mereka, masing-masing membungkuk di atas tangan mereka, tenggelam dalam tugas memotong kuku sebelum waktunya dengan gunting habis. Jam di dinding menunjukkan pukul 5:05. Jas putih dokter melayang melewati pintu kaca, dan pintu masuk lobi terbuka. Itu adalah Dr. Yong Hye. Dia berbalik dan mengunci pintu di belakangnya, gerakannya cepat dan terlatih. Tidak diragukan lagi hal yang sama dapat dikatakan di rumah sakit besar manapun, tetapi di sini, di rumah sakit jiwa, otoritas spesialis medis tampak lebih menonjol. Mungkin karena pasien di sini tidak bebas pergi. Mereka berkerumun di sekitar dokter seolah-olah mereka baru saja menemukan Mesias mereka. Hanya sebentar, dokter, apakah Anda menelepon istri saya? Jika Anda bisa saja memberitahu dia bahwa tidak apa-apa bagi saya untuk dibebaskan, inilah nomor istri saya. Jika Anda mau saja meneleponnya. Dokter, tolong ganti obat saya. Ada suara berdering yang terus-menerus di telinga saya. Dokter, apakah Anda tidak akan berbicara dengannya? Dia selalu memukul saya tidak tahan lagi. Apa, sekarang kamu juga melakukannya? Mengapa kamu menendangku? Saya menyuruh Anda untuk berbicara dengan saya. Dokter memberikan wanita itu senyuman yang santai dan langsung, jelas dirancang untuk menenangkan. Kapan saya menendangmu? Sekarang tunggu, saya membutuhkan Anda semua untuk berbicara dengan saya satu persatu. Kapan dering di telinga ini dimulai? Wanita itu menginjak-injak dengan keras, tidak sabar karena harus menunggu. Perasaan yang mendistorsi wajahnya tampak lebih seperti kesengsaraan dan kecemasan daripada kecenderungan kekerasan. Tepat pada saat itu pintu lobi terbuka lagi dan dokter lain masuk, yang belum pernah dilihat In Hye sebelumnya. Itu adalah dokter spesialis internal, kata Hijo. In Hye belum memperhatikan kedatangannya. Rupanya setiap lembaga psikiatri memiliki dokter spesialis internal secara permanen. Pria ini tampak muda, meskipun mungkin dia hanya memiliki wajah yang tampak muda, dan memberikan kesan cerdas tetapi dingin. Akhirnya, Dr. Yong Hye melepaskan diri dari kerumunan pasien dan berjalan menuju In Hye. Dia mengambil langkah mundur tanpa menyadarinya. Apakah Anda berbicara dengan saudara perempuan Anda? Dari apa yang saya lihat, itu tidak terlihat seperti dia sadar. Mungkin tampak seperti itu di permukaan, tetapi setiap ototnya tegang. Bukannya dia tidak sadar, lebih tepatnya,
seolah-olah pikiran sadar sepenuhnya terkonsentrasi pada sesuatu atau di suatu tempat, sehingga dia tidak menyadari lingkungan sekitarnya. Ketika dia berada dalam keadaan itu dan kami memaksanya keluar dari itu, jika Anda melihat apa yang terjadi, maka Anda akan tahu pasti bahwa dia telah terjaga sepanjang waktu. Dokter tampak tulus dan sedikit tegang. Ini bisa menjadi hal yang sulit untuk disaksikan oleh anggota keluarga. Jika kami memutuskan bahwa kehadiran Anda memperumit keadaan, sebaiknya Anda keluar dengan cepat. Saya mengerti, kata In Hye. Hanya saja, dokter memotongnya. Saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Tanda pisah. Dengan tubuh Yong Hye yang berputar-putar, berjuang diseret di atas bahunya seperti gaya petugas pemadam kebakaran, pengasuh berjalan menyusuri koridor dan masuk ke bangsal 2 orang yang kosong. In Hye menunggu staf medis lainnya masuk, lalu mengikuti dengan hati-hati. Dokter itu benar, Yong Hye pasti sadar. Bahkan, tracingnya sangat liar dan kasar sehingga sulit dipercaya bahwa dia adalah wanita yang sama dengan orang yang berbaring sepenuhnya tidak bergerak hanya beberapa saat yang lalu. Teriakan yang hampir tidak bisa dimengerti meletus dari tenggorokannya. Tinggalkan aku, tinggalkan aku. 2 pengasuh dan seorang asisten perawat bergulat dengan bentuk tubuhnya yang berjuang, memaksanya turun ke tempat tidur. Mereka mengikat lengan dan kakinya. Tolong keluar, kata perawat pria kepada In Hye saat dia berdiri di sana ragu-ragu. Sulit bagi anggota keluarga untuk menonton. Tolong pergi keluar. Yong Hye langsung berbalik ke arah In Hye, menatapnya dengan matanya yang bersinar. Teriakannya semakin keras, dan aliran kata-kata yang terus-menerus mengalir keluar. Anggota tubuhnya yang terikat menggeliat, didorong oleh dorongan yang tidak diketahui, seolah-olah dia mencoba melempar dirinya ke arah In Hye. In Hye melangkah maju, lebih dekat ke saudara perempuannya, tanpa menyadari apa yang dia lakukan. Lengan kurus Yong Hye melambai-lambai, disia-siakan menjadi tulang belaka. Saya tidak menyukainya. Untuk pertama kalinya, Yong Hye mengucapkan dengan jelas, meskipun suaranya masih terdengar seperti raungan binatang buas. Saya tidak menyukainya. Saya tidak suka makan. In Hye menjepit pipi Yong Hye yang menyimpang di kedua tangannya. Yong Hye, Yong Hye. Tatapan di mata Yong Hye saat dia menggigil dengan cakar teror di In Hye. Tolong pergi keluar. Anda hanya membuat semuanya lebih sulit. Para pengasuh meraih In Hye dari ketiaknya dan mengangkatnya. Tanpa waktu untuk menolak, dia didorong melalui pintu terbuka dan keluar ke koridor. Perawat yang telah berdiri di luar mengambil lengannya. Tolong tinggal di sini. Dia akan lebih tenang tanpa kamu di sana. Dokter Yong Hye menarik sepasang sarung tangan bedah dan menyebarkan lapisan jeli yang rata di atas tabung panjang dan ramping yang diserahkan kepala perawat kepadanya. Sementara itu, salah satu pengasuh harus menggunakan semua kekuatannya untuk mencoba menahan kepala Yong Hye tetap diam. Segera setelah mereka mendekatinya dengan tabung, wajah Yong Hye memerah dan dia berhasil melepaskan diri dari Cheng. Begitu mereka mendekatinya dengan tabung, wajah Yong Hye memerah dan dia berhasil melepaskan diri dari cengkeraman pengasuh. Seperti yang dikatakan perawat, tidak mungkin mengetahui dari mana kekuatan seperti itu berasal. In Hye mengambil langkah maju, sedikit pusing, tetapi perawat meraih lengannya dan menahannya kembali. Akhirnya, pengasuh bergulat dengan pipi Yong Hye yang cekung kembali ke genggamannya yang kuat, dan dokter memasukkan tabung ke hidungnya. Sialan, itu tersumbat, dokter berseru. Yong Hye telah membuka mulutnya selebar-lebarnya, dengan demikian berhasil menutup kerongkongannya di sekitar uvula sehingga tabung didorong keluar. Dokter spesialis internal, yang telah menunggu untuk mengirimkan bubur tipis yang mengalir ke dalam tabung melalui jarum suntik, mengerutkan kening. Dokter Yong Hye mengeluarkan tabung dari hidungnya. Baiklah, mari kita coba sekali lagi. Lebih cepat kali ini. Sekali lagi jeli digosokkan ke tabung. Sekali lagi pengasuh mengadu fisiknya yang kuat melawan kekuatan Yong Hye yang sia-sia, menjepit tangannya di sekitar kepalanya. Sekali lagi tabung dimasukkan ke hidung Yong Hye. Sudah masuk, itu dia, sekarang. Sebuah helaan napas cepat keluar dari mulut dokter. Tangan-tangan pengamat internis tiba-tiba sibuk. Dia mulai mengirimkan bubur melalui jarum suntik. Perawat yang telah memegang lengan In Hye memberikannya cubitan dan berbisik, ini berhasil. Ini sukses. Sekarang dia akan ditidurkan. Kalau tidak, dia mungkin muntah, kamu lihat. Segera setelah kepala perawat mengeluarkan suntikan obat penenang, asisten perawat mengeluarkan jeritan tajam.
In Hye menggelengkan tangan perawat lainnya dan bergegas kembali ke ruangan. Minggir, semuanya, jauhi dia. In Hye meraih Dr. Yong Hye dari bahunya saat dia membungkuk di atas tempat tidur dan menariknya kembali. Dia berdiri dan melihat ke bawah ke arah Yong Hye. Asisten perawat, yang telah memegang tabung, memiliki darah bercemperan di wajahnya. Darahnya menyembur keluar dari tabung, keluar dari mulut Yong Hye. Dokter spesialis internal mengambil langkah mundur, masih memegang jarum suntik. Keluarkan tabungnya, cepat. In Hye tidak menyadari jeritan nyaring yang keluar dari mulutnya saat dia merasakan pengasuh mencoba menyeretnya pergi. Sementara itu, Dr. Yong Hye kesulitan untuk mengeluarkan tabung panjang saat pasiennya melempar kepalanya. Tenang, dokter berteriak pada Yong Hye. Obat penenang. Kepala perawat mencoba menyerahkan jarum suntik kepadanya. Jangan, In Hye berteriak, suaranya ditarik keluar seperti ratapan. Berhenti, jangan, tolong jangan. Dia menggigit lengan pengasuh yang memegangnya dan melempar dirinya ke depan lagi. Apa yang kamu lakukan? Kamu jalang, pengasuh mengeluh. In Hye mengambil Yong Hye dalam pelukannya, membasahi blusnya dengan darah yang dimuntahkan saudara perempuannya. Berhentilah, demi Tuhan, tolong berhenti. In Hye meraih pergelangan tangan kepala perawat, orang yang memegang jarum suntik dengan obat penenang, saat Yong Hye dengan tenang kejang-kejang di dadanya. Tanda pisah, darah Yong Hye bercemperan ke seluruh gaun putih dokter, bahkan pada lengannya yang digulung. In Hye menatap kosong pada pola percikan darahnya. Galaksi berputar dari bintang-bintang berdarah. Kami perlu memindahkan Yong Hye ke rumah sakit utama segera. Tolong, pergi ke Seoul. Mereka harus memberikannya suntikan protein ke salah satu arteri karotisnya untuk menghentikan pendarahan lambung. Efeknya tidak akan bertahan lama, tetapi itu satu-satunya cara jika Anda ingin membuatnya tetap hidup. In Hye mengambil surat permintaan penerimaan Yong Hye ke rumah sakit utama, yang baru saja dibuat, memasukkannya ke dalam tasnya dan meninggalkan ruang perawat. Dia menuju ke kamar mandi dan berhasil masuk ke salah satu bilik sebelum kakinya runtuh di bawahnya dan dia jatuh berlutut di depan toilet. Dengan tenang, dia mulai muntah. Teh susu dicampur dengan asam lambung kuning. Idiot. Bibirnya yang gemetar mengulangi kata itu saat dia mencuci wajahnya di depan cermin. Idiot. Ini tubuhmu, kamu bisa memperlakukannya seperti apapun yang kamu suka. Satu-satunya area di mana kamu bebas melakukan apa yang kamu suka. Dan bahkan itu tidak berjalan seperti yang kamu inginkan. Ketika dia mengangkat kepalanya, wajah yang dilihatnya tercermin di cermin basah. Mata dari mana begitu banyak darah tumpah dalam mimpinya. Mata dari mana darah itu selalu menolak untuk dihapus, tidak peduli seberapa keras dia menggosoknya dengan tangannya. Tetapi wajah wanita itu tidak menangis, tidak sekarang. Itu hanya menatap kosong kembali padanya, seperti biasa, tidak mengkhianati bahkan sedikit pun emosi. Tangisan yang meraung-raung yang merobek telinganya beberapa saat yang lalu sangat mentah, sangat dipenuhi kesengsaraan, dia merasa sulit untuk percaya bahwa itu berasal dari dirinya. Dia berputar di sepanjang koridor, terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Dengan putus asa berusaha menjaga keseimbangannya, dia berjalan menuju lobi. Tiba-tiba sinar matahari memancar melalui jendela, menerangi ruang gelap. Sudah lama sejak In Hye melihat cahaya seperti itu. Beberapa pasien sensitif terhadap cahaya dan menjadi gelisah. Sementara sisanya berkerumun di jendela, mengobrol dengan bersemangat, seorang wanita berpakaian biasa berjalan menuju In Hye. In Hye menyipitkan matanya, penglihatannya berenang, berjuang untuk melihat wajah wanita itu. Itu hijau, putih matanya merah, mungkin dia menangis lagi. Apakah dia selalu merasakan hal-hal begitu dalam? Atau hanya karena dia pasien di sini, orang yang tidak stabil secara emosional? Bagaimana keadaan Yong Hye? Jika Anda pergi sekarang, In Hye memegang tangan wanita lain itu. Saya sangat berterima kasih. In Hye menemukan dirinya terkejut dengan dorongan untuk mengulurkan tangan dan memeluk bahu wanita yang menangis ini. Tetapi dia tidak melakukannya, sebagai gantinya, dia berbalik dan melihat ke arah pasien yang mengintip dengan cemas keluar jendela. Mereka mungkin gugup tetapi mereka juga sungguh-sungguh terpesona, seolah-olah merindukan untuk berjalan melalui kaca dan menemukan diri mereka di luar. Mereka terjebak di sini, pikir In Hye. Sama seperti wanita ini, hijau. Sama seperti Yong Hye, ketidakmampuannya untuk memeluk hijau terkait dengan rasa bersalah yang dia rasakan karena telah membuat Yong Hye di penjara di sini. Langkah kaki yang cepat dapat terdengar, datang dari koridor timur.
Beberapa saat kemudian dua pengasuh muncul, mengambil langkah pendek dan cepat, mereka membawa Yong Hye di atas tandu. Sekarang dibersihkan dari darah dan dengan matanya tertutup, wajah Yong Hye seperti bayi yang tidur setelah mandi. Hijo mengulurkan tangan untuk mengambil tangan Yong Hye yang kurus di telapak tangannya yang kasar, dan In Hye menoleh agar dia tidak perlu menonton. Tanda pisah, hutan musim panas lebat dan subur di luar kaca depan ambulans. Dalam cahaya sore yang surut, hujan di daun berkilau dengan intens menyalakan api hijau. In Hye menyisir rambut Yong Hye, masih sedikit basah dari saat asisten perawat telah mencuci darahnya, kembali ke belakang telinganya. Dia ingat menggosok sabun di atas tulang punggung saudara perempuannya yang menonjol secara individu, semua waktu ketika mereka telah mandi bersama sebagai anak-anak, malam-malam ketika dia telah mencuci punggung dan rambutnya untuknya. Terlintas dalam benaknya bahwa rambut Yong Hye sekarang mengingatkannya pada Ji Woo ketika dia masih berada di pakaian bedung, dia merasakan jari-jari kecil putranya menyentuh alisnya, dan kesepian menyelimuti dirinya. Dia mengeluarkan ponselnya dari saku bagian dalam tasnya. Itu telah dimatikan sepanjang hari, sekarang dia menyalakannya dan memutar nomor wanita yang tinggal di sebelah. Halo, ini Ibu Ji Woo, saya harus berhenti di rumah sakit karena kerabat. Ya, sesuatu tiba-tiba, tidak. Bus akan berada di gerbang utama pukul 5.50, Anda lihat. Ya, hampir selalu tepat waktu, saya tidak akan terlambat. Jika saya terlambat, saya harus membawa Ji Woo dan kemudian kembali ke rumah sakit. Bagaimana dia bisa tidur di sana? Terima kasih banyak. Anda punya nomor saya, kan? Saya akan menelepon lagi nanti. Dia menutup telepon dan menyadari betapa lamanya dia meninggalkan Ji Woo dalam perawatan orang lain. Setelah suaminya pergi, dia membuat aturan umum untuk selalu menghabiskan malam dan akhir pekan bersama anak itu. Dia mengerutkan kening, rasa kantuk menekan dirinya, dan dia bersandar pada jendela. Dia duduk di sana dengan matanya tertutup dan berpikir, Ji Woo akan segera dewasa. Dia akan bisa membaca sendiri, melihat orang lain sendiri. Entah bagaimana dia pasti akan mendengar tentang semua yang terjadi, dan bagaimana dia akan menjelaskannya kepadanya. Dia adalah anak yang sensitif, rentan terhadap penyakit ringan, tetapi dia juga anak yang bahagia. Bagaimana dia bisa memastikan dia tetap seperti ini? Dia ingat pemandangan dua tubuh telanjang itu, saling terkait seperti tanaman merambat hutan. Tentu saja, itu mengejutkannya pada saat itu, dan anehnya, semakin banyak waktu berlalu semakin dia tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang seksual. Ditutupi dengan bunga dan daun serta batang hijau yang berputar-putar, tubuh-tubuh itu sangat berubah seolah-olah mereka tidak lagi milik manusia. Gerakan tubuh yang berkelok-kelok seolah-olah mereka mencoba untuk melepaskan diri dari manusia. Apa yang membuatnya ingin memfilmkan hal seperti itu? Apakah dia telah mempertaruhkan segalanya pada dirinya sendiri pada gambar-gambar yang aneh dan sunyi itu, mempertaruhkan segalanya, dan kehilangan segalanya? Tanda pisah. Ada foto kamu ini, Ibu, terbang di angin. Saya melihat langit, oke, dan ada seekor burung, dan saya mendengarnya berkata, aku ibumu. Dan kedua tangan ini keluar dari tubuh burung itu. Ini sudah lama sekali, ketika lidah Ji Woo masih tersandung pada kata-kata tertentu. Kesedihan samar yang aneh dari seorang anak yang hampir menangis telah mengejutkannya, dia ingat. Apa semua ini, hei? Apakah kamu mengatakan itu mimpi yang menyedihkan? Masih berbaring, Ji Woo menggosok matanya dengan tangan kecilnya. Seperti apa burung itu? Apa warnanya? Putih? Ya, itu cantik. Mengisap napas yang bergetar, bocah itu telah menyembunyikan kepalanya di dada ibunya. Tangisnya menghancurkan hatinya, seperti setiap kali dia berusaha keras untuk membuatnya tertawa. Tidak ada permintaan yang dia miliki yang mungkin dipenuhi olehnya, dan dia juga tidak mencoba meminta bantuan. Dia menangis hanya karena dia merasa sedih. Itu pasti berarti itu burung mumi, katanya, berharap untuk menenangkannya. Ji Woo menggelengkan kepalanya, masih menempel di dadanya. Dia menyelipkan tangan di bawah dagunya dan mengangkat kepalanya. Lihat, ibumu ada di sini. Saya belum berubah menjadi burung putih, kamu lihat. Bibirnya bergetar menjadi senyum samar yang tidak pasti. Hidungnya bersinar seperti anak anjing. Kamu lihat, itu hanya mimpi. Tetapi apakah itu benar? Tepat pada saat itu, di ambulans, dia tidak yakin. Apakah itu benar-benar hanya mimpi, sebuah kebetulan? Karena itu adalah pagi ketika dia membalikkan punggungnya ke matahari saat matahari terbit di atas pohon-pohon yang sunyi dan menelusuri langkahnya kembali ke bawah gunung,
mengenakan kaos katun ungu yang pudar. Tanda pisah, ini hanya mimpi. Itu yang dia katakan pada dirinya sendiri, dengan keras dan bersemangat, setiap kali dia mengingat bagaimana Jiwoo menatapnya hari itu. Kali ini dia terkejut dengan suaranya sendiri, membuka matanya lebar-lebar dan menatap bingung di sekitarnya. Ambulans masih berpacu di jalan yang curam. Dia menghaluskan rambutnya ke belakang, tahu dia harus melihatnya, tahu itu pasti terlihat seperti keadaan. Tangannya gemetar terlihat, dia tidak bisa menjelaskan, bahkan kepada dirinya sendiri, betapa mudahnya membuat keputusan untuk meninggalkan anaknya. Itu adalah kejahatan, kejam dan tidak bertanggung jawab. Dia tidak akan pernah bisa meyakinkan dirinya sendiri sebaliknya. Dan itu juga sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia akui, tidak pernah diampuni. Kebenaran masalahnya adalah sesuatu yang dia rasakan begitu jelas. Jika suaminya dan Yong Hye tidak menghancurkan semua batasan, jika semuanya tidak tercerai-berai, maka mungkin dia yang akan runtuh, dan jika dia membiarkan itu terjadi, jika dia melepaskan benang itu, dia mungkin tidak akan pernah menemukannya lagi. Dalam hal ini, apakah darah yang dimuntahkan Yong Hye hari ini akan meledak dari dadanya, In Hye? Dengan erangan rendah, Yong Hye berjuang menjadi sadar. Takut dia mungkin akan muntah darah lagi, In Hye mencari handuk dan memegangnya ke mulut saudara perempuannya. Yong Hye tidak muntah, sebagai gantinya, dia membuka matanya. Pupil hitamnya terpaku pada In Hye. Apa yang mengaduk di balik mata itu? Apa yang dia simpan di dalam dirinya, di luar jangkauan imajinasi saudara perempuannya? Teror apa? Amarah apa? Penderitaan apa? Neraka apa? Yong Hye, kata In Hye. Suaranya terkuras dari semua emosi. Yong Hye mengalihkan kepalanya seolah-olah ingin menghindari pertanyaan saudara perempuannya, seolah-olah hal terakhir yang ingin dia lakukan saat ini adalah memberikan jawaban apapun. In Hye mengulurkan tangan yang gemetar, lalu hampir segera membiarkannya jatuh. In Hye menekan bibirnya bersama. Itu kembali padanya, tiba-tiba, jalan setapak gunung yang dia turunkan, pagi-pagi sekali. Embun yang membasahi sandalnya telah mendinginkan kakinya yang telanjang. Tidak ada air mata, tidak seperti itu, karena pada saat itu dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti apa yang coba dikatakan kelembapan dingin itu, saat membasahi tubuhnya yang babak belur dan menyebar melalui pembuluh darahnya yang kering. Itu hanya merembes melalui dagingnya, sampai ke tulang-tulangnya. Kemudian In Hye membuka mulutnya. Apa yang saya coba katakan? Dia berbisik kepada Yong Hye. Sasis ambulans bergemuruh di atas lubang di jalan. In Hye meremas bahu Yong Hye. Mungkin ini semua semacam mimpi. Dia menundukkan kepalanya. Tetapi kemudian, seolah-olah tiba-tiba dipukul oleh sesuatu, dia membawa mulutnya tepat di telinga Yong Hye dan melanjutkan berbicara, membentuk kata-katanya dengan hati-hati, satu persatu. Saya juga memiliki mimpi, Anda tahu. Mimpi, dan saya bisa membiarkan diri saya larut ke dalamnya, membiarkan mereka mengambil alih saya. Tetapi pasti mimpi itu tidak semuanya. Kita harus bangun di beberapa titik, bukan? Karena kemudian, dia mengangkat kepalanya lagi. Ambulans sedang membelok di tikungan terakhir jalan, meninggalkan Gunung Chukseong. Dia melihat seekor burung hitam terbang ke arah awan gelap. Cahaya matahari musim panas menyilaukan matanya, membuatnya menyengat, dan pandangannya tidak dapat mengikuti penerbangan burung itu lagi. Dengan tenang, dia menghirup napas. Pohon-pohon di sisi jalan menyala, api hijau bergelombang seperti sisi bergelombang dari binatang besar, liar dan biadab. In Hye menatap pohon-pohon dengan tajam. Seolah-olah menunggu jawaban, seolah-olah memprotes sesuatu. Tatapan di matanya gelap dan bersikeras.